Oh enggak, ya gua nggak tahu, gua hanya melihat yang tertulis gitu. Roh Kudus Lah, menuntun apa yang orang Kristen harus jangan katakan. melesetkan. Dia Kores, kamu Roh jangan Kudus itu Apa yang meleset? esensi dari firman itu. Sudahlah Kores. Mami, kita kan sudah menjelaskan. Nah, ternyata Kores nggak mengerti. Dia malah membolak-balik. Ya sudah, biarin. Loh, bukan Dengan gini loh, firman yang coba-coba, yang sesuai dengan sola scriptura, Kores atau Mami menurut Eva? Gini ya, Kores kamu tuh anu kok. Wes, Apa? semua Mami yang udah nggak usah ngomong, Mami. bawa berita Kores kabar baik bolak-balik dia itu. kepada seluruh umat manusia, bukan kepada Kristen aja. Roh Iya, Kudus berita baik itu- silakan. Tapi kalau isi berita baik yang menghujat agama Roh lain, ya Kudus siap-siap itu- kita akan membantahi Ya. hal tersebut gitu loh. Roh Kudus itu berbicara kepada iman. Nah, Iman Iya. orang Kristen ya yang melakukan kebenaran, tapi kalau dia Nah, tidak melakukan kebenaran, berarti bukan semua yang disampaikan. Nah, Sudah, makanya Ya kalau kan kebenaran, Roh Kudus- iya silakan Jangan kebenaran hanya menurut mengakukan kalian. Tapi ada- kalau misalnya ada Roh nyenggol-nyenggol Kudus, keimanan ada Roh kami, ya Kudus, mohon kan maaf, gitu. Roh Kudusnya akan kami kritisi. Itu aja sih. Kores kamu tak kasih tahu ya. Makanya Kalau Ini ajaran siapa yang agama noise? Kristen, Noise siapa nih noise? Tunggu dulu noise. Bang Theo coba di mute, Bang Theo. Toh kan gini, kalian itu selalu kalau dalam berdialog itu memaksakan. Kalian memaksakan percaya ya, kamu harus percaya Yesus mati. Kristen tuh nggak jauh-jauh dari situ. Percaya Kristen mati masuk surga. Kalau nggak percaya neraka. Kan gitu, simpelnya kan gitu doang kalian itu. nggak ada yang ngomong seperti itu tuh Oh, salah. kalau Salah gitu kita besar. boleh dong kalau gitu kita boleh dong mempercayai Yesus tidak mati. Boleh dong. Ya itu kan No. tergantung kamu sendiri. Belok lagi kan? Nggak pernah ajaran agama Kristen itu memaksakan. Makanya datang loh Yesus itu ke dunia ini. Iya, tujuan Mau Yesus memberikan datang, kebebasan tujuan Yesus kepada datang itu kita. memaksa orang-orang percaya Yesus itu mati, kan gitu. Makanya Itu kan, ayo loh. nanti Ayo. kalau nanti kita mati tidak ada di situ agama Kristen yang masuk surga, agama Islam yang Jangan masuk belokin surga. ke agama Nggak ada Kristen. di situ. Perhatikan yang Kores bilang, Nggak ada agama. Perhatikan yang Kores bilang. apa? Yesus datang ke dunia itu untuk memaksa orang-orang percaya Yesus itu mati. Kalau nggak percaya Yesus mati, masuk neraka. Jawab. Aduh, siapa yang bilang? Saya jawab, saya yang Itu jawab. nggak- Mami. Jawab. Mami, Itu saya bukan jawab. Alkitabiah lagi. Bukan gitu, Kores. Bukan itu, Kores. Kalian Jadi ngapain? Loh kan, mesti gitu, Kores. Bukan gitu. Ya, udah Yesus coba. itu datang ke dunia untuk umat manusia, untuk menyelamatkan kita. Kita semua, bukan orang-orang Kristen. Kita. Dengan cara? Loh. Ya itu tadi dia datang menyelamatkan kita, dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita, biar dia yang tanggung dosa-dosa kita. Oke. Tetapi Kores bukan berarti aku udah misalnya saya Eva sudah ditanggung dosanya sama Yesus, tapi Eva hidupnya ngawur-ngawur. Ya enggak juga, enggak masuk surga. Tapi Loh, kita tapi harus Bunda, Perbuatan baik itu tidak menjamin keselamatan kan, perbuatan baik. tidak menjamin. Bunda Eva. Terus kenapa perbuatan jahat menjamin masuk neraka? Oh, bukan itu juga artinya. Mami. Bukan itu Tapi juga dalam artinya. Injil Yohanes Makanya, pasal 16 tertulis nih dalam ikuti dulu Injil. pengajaran dari awal. Mami, dalam Makanya Injil dari Yohanes awal 16 itu sendiri, di Injil ini di ayat jangan ini dikatakan, jangan dicomot-comot itu ayat Yohanes Alkitab. Iya. Siapa yang comot-comot sih? Gue udah Teodor dulu. Lalu bisa kita. Jadi di Injil Yohanes pasal 16 juga ayat 7 situ juga tertulis. Dan ini yang saya ragukan. Kenapa jika Yesus memang betul-betul dalam bentuk konkret menyelamatkan? Kenapa di sini juga dia berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Iya betul. Kenapa harus dikatakan lagi? Jadi ada dua keraguan tentang keselamatan. Jadi
bukan sekedar dengan ritual penyalipan kita harus diselamatkan, sedangkan dia sendiri, Yesus sendiri mengatakan akan ada jalan-jalan cara Ini lain Theodor ya ngomong ya? mendoktrinkan Ini- kepada ini. Ini Bang Theodor ya yang ngomong. Iya, Theodor itu bahasa Latin dari Abdullah loh. Iya, Abdullah. Ya oke, Abdullah. Berarti kamu ini kan bukan Kristen toh? Kok kamu sendiri? Theodor itu bahasa Latin dari Abdullah. Ya wes. Ya. Oke ya. Itu Jadi Ibu konsepnya jadi- menghakimi saya loh. loh lah, kalau orang Kristen kan dia tak pertanyaannya tidak seperti Oh, itu. TST, dikit ya bentar. TST, Gurunda ada di bawah. Hadir. Gurunda ada di bawah, Gurunda. Sendiri dulu ya, ada kepentingan ini. Bang nggak tahu. Bang mana? Kagak ada minta permintaan. Tapi udah live nih nge-live-in di sini. Numpang lewat, nggak ada. Nggak ada. Ini saya mau pergi ya. Maaf ya. Mami, Iya, maaf. semoga dialog kita jadi bahan hidayah, Momi. Saya terima kasih banget sama sekarang ini diskusi yang senang gitu ya, yang menyenangkan gitu loh, saling mempertahankan pendapat. Masalah percaya atau tidak percaya itu kan urusan kita masing-masing. Tapi saya terima kasih banyak Kores ini yang penghancur kekerasan. Jangan menghakimi, Ya, apa jangan tadi? menghakimi. Nggak Udah. menghakimi. Nggak apa-apa. Terima kasih. Ya wes, terima kasih. Iya, sama-sama. Gereja. Ya wes, Tuhan Ya. memberkati semuanya ya. Tapi sebelum Bu Eva pergi, aku dulu ngomong Bu Eva. Saya turunkan Ibu, dulu ya. Sini, ntar dulu dong. ini nggak bisa. Aduh. Ibu Ini Eva. kan ketemu. Aduh. Pergi deh tuh. Ibu Eva tadi nantang saya loh ya. Ibu Eva tadi juga naik ke sini itu sangat menghujat banget Ah, itu. ini nih, bentar Bang Adi. Ini Bang Juma memang YouTube-nya live ini, tapi kadang nggak ada beliau, ini baru ada nih ya. Bang Juma, tolong. Dia banyak banget ya, tapi baju katanya. Baru nih masuk Bangnya ya, bukan nggak dinaik dari tadi, baru masuk beliau. Silakan ditanya kalau nggak percaya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi muminya mana? Ya aduh. Kayaknya maaf Gurunda, kayaknya aku salah deh. Pakai sounding dulu jadinya mereka ketar-ketir gitu. Maaf banget Gurunda. Ya ini gara-gara typing Gurunda, jadi pada takut semua langsung. Kenapa turun nggak banyak. nggak ditanya tadi roh yang ada di dalam diri Yesus itu Roh Kudus atau bukan? Ya itu makanya Gurunda naik nanti diperpanjang lagi ke sana gitu kan soalnya topik yang aku awal itu aku cuma pengen tahu para penghujat ini mulutnya itu dituntun diri sendiri atau Roh Kudus. Nah di situ kan mereka langsung kepleset keseleo terjengkang tuh lidah kalau ada tulangnya Lupa nanya itu Bang patah-patah Juma. itu. Kelupaan saya nanya sama mereka Iya. begitu karena saya udah kena langsung bom atom Hiroshima. Ya kan ada perintahnya bang, ada perintah nggak boleh menghujat Roh Kudus. Nah sekarang di dalam diri Yesus itu Roh Kudus atau bukan? Kalau itu bukan Roh Kudus, ada berapa Tuhan? Beda lagi rohnya Yesus dengan Roh Kudusnya. Nah kalau yang di dalam diri Yesus itu adalah Roh Kudus, yang mati terkutuk itu siapa? Ini Kan aku nggak kasih boleh. tahu ya. Dosa Betul. yang tidak terampuni itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Lukas 12 nomor 10. Nah, yang menghujat orang yang mati di atas tiang salib itu sopo? Lanjut, Dinda lanjut. Saya Iya. ini dulu. Tapi Boleh itu terus. tadi Bang, padahal dia menjanjikan 1 miliar loh Bang. Dia janji 1 miliar barang siapa yang bisa menunjukkan dalil bahwa Yesus itu tangannya bolong. Tapi sampai sekarang 1 miliarnya nggak ada Bang. Padahal udah Bukan ditunjukin Bang. Banyak dalilnya itu. Bukan Iya. itu. Bukan itu, Uti. Jadi Ibu Esti nggak dengar baik, Pak. Sebentar dulu, saya ngomong dulu dong. Ibu Esti nggak dengar. Kita juga nggak boleh nambah kalau bukan yang diomongin orang. Oke, Dia bilang siap. begini, dia bawa topik. Ini tadi ada 3 wanita ini bergantian naik menghujat. Seperti hari ini terorganisir begitu. Gantian dia naik. Ibu Eva terakhir naik baik-baik minta maaf. Dia membawa topik itu tadi antara Allah Subhanahu wa taala versus Yesus. Oke, tapi ujung-ujungnya menghujat begitu. Ibu Eva begini. Kami membaca tadi di Yohanes 20 berapa tadi? 20:25. Yesus tangannya bolong. Dia marah kan begitu. Terus dia bilang begini, tunjukkan satu pun data di Bible kalau ajaran Yesus itu nggak benar. Nah, saya bayar 1 miliar kan begitu. Baru saya mau tunjukkan kabur. Kira-kira begitu tadi Bang Juma. Lanjut. Oh iya, kalau ajaran Yesus yang tidak benar itu banyak. Ngatain orang tuanya sendiri sebagai perampok dan pencuri itu udah nggak benar itu.
Ya kan? Mengutuk pohon ara. Iya, ngambil keledainya orang tanpa izin empunya, apakah itu baik? Enggak bagus. Membatalkan hukum Taurat dengan cara mati, apakah itu bagus? Tidak bagus. Ulangan 21:23. Tidak boleh. Belum lagi di dalam ulangan 26:27. Terkutuk orang yang membatalkan hukum Taurat, yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Dia sendiri kena sumpah. Barang siapa yang meniadakan setitik hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah, yang mati di atas tiang salib membatalkan perintah Tuhan itu sopo? Yesus. Ya, apakah itu bagus? Nggak Contoh yang bagus. bagus, membatalkan perintah Tuhan, tidak bagus. Udah ku bilang orang yang paling rendah nanti di neraka dia kok. Mana sih? Makanya tadi 1 Mana miliar. 1 miliarnya mana? Saya diskon aja 2 cangkir kopi aja deh. Suruh belikan saya silet aja, silet mau cukur jenggot. Iya, jangan jenggot jangan dibiarkan. Ya kalau gitu bulu paha kalau gitu. Oh jangan, itu yang dulu sudah terjadi, jangan. Oh iya iya. Oke, lanjut Dinta, lanjut Bang. Kalau aku bukan yang ini, bukan yang nggak baik atau nggak kasih, aku lebih ke pelitat pelitut gitu. Ajarannya tuh pelitat pelitut. Contoh misalnya ajaran yang pelitat pelitut itu kayak gini. Di Yohanes 2 ini pas ibunya minta tolong Yesus itu, Gurunda Bang Handi. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus, mau apa engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Oh, gitu dia bilang ya. Jadi aku bukan yang menghardika ya, aku lebih matok kepada saatku belum tiba gitu kan dia bilang. Itu ibu, Tetapi ibu Yesus itu berkata, beres. Yang lain mah perempuan. Itu baru ibu. Iya. Itu yang baru, yang lain mah perempuan. mau apakah engkau daripadaku, perempuan? Saatku belum tiba, kan bilang gitu dia ke ibunya. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu dengan penuh air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak mau tahu dari mana datangnya, pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Lah, katanya waktunya belum tiba. Tiba-tiba bikin mujizat. Ini kan pelitat pelitut gitu. Kalau memang belum waktunya, ya nanti tunggu minggu depan kayak 2 minggu lagi. Kenapa ini waktu belum tiba cuma 2 menit gitu? 2 menit, 3 menit udah bikin mujizat. Aneh banget ya, makanya apa sih ini nggak penting gitu, nggak perlu banget ngomong belum tiba waktuku gitu, waktuku belum tiba tapi bikin mujizat ujung-ujungnya, aneh itu sih kalau aku lebih ke sana. Oke, kita sambut yang baru masuk, Pak Walid. Pak Walid, selamat siang. Belum bangun dia bang, masih tidur tuh. Di bawah ada yang mengatakan kenapa banyak yang murtad. Siapa yang murtad? Gitu. Kalau banyak yang murtad berarti Kristen tambah banyak dong. Tapi di data statistik nggak nambah-nambah tuh gitu loh ya. Jadi yang murtad itu cuman halunya aja kali. Itu ya. Ngaku-ngaku Kristen murtad. Kayak Silina Wijaya. Dia mengatakan dirinya murtadin. Padahal dia apa? Kagak pernah tuh menjadi muslim. Gitu. Ribut sama si Mikana gara-gara koin. Iya loh, malu-maluin banget ya. Gara-gara Mikana posting dia dapat 50 juta. Wah, marahnya keras. Dapat 50 juta kok saya dikasih 900.000? Kan gitu. Datang si Amin Wijaya mengatakan siapa itu namanya, si Lina Wijaya adalah IBLEIS. Wanita, waduh, parah mereka ini. Gara-gara apa itu ya? Tuh. Pak Theodor, ya, Anda Muslim kah? Anda Kristen ya, Pak Theodor? Bro. Jadi giliran disuruh bicara. Bro Dore. Theodor. Abdullah. Oh, malah mute ya. Malah di mute ya. Anyway, sambil nunggu dia ini, aku pengen ngejawab dulu yang tadi kenapa banyak yang murtad. Begini posisinya, yang murtad itu ada tapi sedikit. Kenapa? Karena murtad itu
terutama masuk Kristen ya, itu enak, dapat tunjangan gereja. Tunjangan gereja itu bisa menghidupkan lah. 10-15 Itu juta yang per bilang. bulan masa jelas. nggak ini? Agamanya Theodore nggak jelas, agamanya biarin. Nah, Theodore sekarang ini ya, tadi yang Bang Handi kan nanya, gue mau nanya nih nanti lanjut sama Bang Handi. Kenapa nggak mau alaf aja? Kalau Bang Kores dengerin semalam sama itu pernyataan saya dengan Bang Ali, mungkin udah panjang lebar ya semalam. Ya singkatnya aja, nggak usah panjang lebar. Saya keep dulu lah Bang Kores. Karena udah berapa kali udah panjang lebar saya. Nggak orang tua apa? Orang tua Kristen, orang tua. Yang bapak Muslim, yang ibu Kristen. Oh gitu. KTP apa ngambilnya? Ya Kristen dong. Oh KTP Theodore Kristen ya. Oh. Iya. Iya karena udah bilang Yesus utusan, udah ini banget itu, udah apa namanya? Nanggung. Memang si Theo nggak menuhankan Yesus lagi. Tadi ini Bang Handi. Coba tanya deh. Gua nggak dengar. Theo, Anda Yesus itu Tuhan apa utusan? Ya, Bang Handi kan di Alkitab sudah jelas-jelas Allah itu akan mengutus. Utus. Jadi menjalannya adalah pengutus. Kenapa kita tiba-tiba bisa berubah jadi tuh? Nah, bingung gitu loh. Ini adabnya kita sepribadi ini gimana gitu loh. Jadi Tuhan itu hadiah untuk Romawi Yunani Nah, kan sudah dari jelas. Farisi. Di Alkitab itu tertulis, tidak ada satupun orang melalui aku, tanpa melalui aku akan sampai ke Bapa. Kok berarti udah jelas ini, beda begitu loh. Itu menghujat Roh Kudus juga itu, Bang. Nah, itu sebabnya gitu. Kenapa ketika kita dibenarkan dengan ilmu yang lain, lo kok kita ngamuk? Roma 14 Bang Handi nomor 9, Yesus dijadikan menjadi Tuhan untuk Roma. Roma berapa itu Bang? Gurunda? 14:9, Roma 14:9. Oh, ada kayak gitu ya. Hampir sama Kisah Rasul 2 36. Sama itu bunyinya, hampir sama. Roma 14:9. Sama bunyi, hampir sama. Supaya ia menjadi Tuhan. Dia mati dulu baru menjadi Tuhan. Aduh. Ini suratnya untuk orang Roma ya? Iya. Benar, Roma. Makanya agama Kristen itu besarnya di sana, bukan di Yahudi. Kenapa itu terjadi? Coba kita lihat di dalam Kejadian 49, Dinda. Kejadian 49 nomor 27, apa yang dikatakan di Kejadian sana? 49. Tengoklah di situ. Kejadian 49 ya? Iya. Nomor 27, coba lihat. Nomornya 27. Oke, tunggu. Atau baca satu perikop, semua anak Yakub, 12 anak itu diramalkan oleh Yakub. Semuanya. Oh, I see. Iya. Pada saat Benyamin apa yang dikatakan? Engkau akan berlaku seperti serigala. Pada pagi hari engkau merampas, pada malam hari engkau membagikan rampasanmu. Lihatlah kelakuan Paulus. Dia merampas ajaran dari Yahudi, dibagi-bagikan kepada Romawi dan Yunani. Itulah dia, serigala buasnya. Dan dia mengaku sebagai Benyamin. Filipi 3 nomor 5. Aku adalah di Roma 11 nomor 1 juga. Aku adalah dari keturunan Benyamin. Nah, apa tuh? Bang Joma, ini saya harus luruskan dulu nih. Tadi menyebut namanya Bang Joma juga ya. Ada 3 oten tadi sangat menghujat gantian lah. Dia katakan begini. Iya. Surah nomor gitu. Kenapa kok nomor? Bang Juma sering menyebut kami juga nomor, jadi kami mengatakan juga nomor. Begitu Bang Juma, diluruskan dulu. Ya, kalau ayat itu kan arti lain daripada ayat itu kan artinya tanda. Tanda. Setiap Allah memberikan ayat itu adalah tanda. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tanda bahwa Al-Qur'an itu identik dengan orang yang bertakwa. Jelas itu. Ya, itu jelas. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa tandanya? Bahwasanya Allah menciptakan seorang makhluk
seorang manusia untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Itu tanda, itu bukti, tanda itu bukti. Makanya setiap ayat suci Al-Quran itu bisa terbukti. Makanya disebut ayat. Lah kalau dia kitabnya disebut ayat, nyambungnya di mana? Contoh Roma 14:9 tadi itu. Mana buktinya? Mayat jadi Tuhan. Tahu ngerti Tuhan tidak mereka? Tuhan itu adalah Rabb, pencipta langit dan bumi. Mana buktinya Yesus pencipta? Nggak bisa. Pengakuan Yesus ada nggak? Nggak ada. Berarti tidak terbukti. Nggak boleh disebut ayat. Coba Dinda Kores. Iya. Nomor dalam bahasa Yunani apa? Paragrafo apa? Iya. Coba. Nomor. Yes. Dalam bahasa Yunani. Tunggu. Mereka harus belajar banyak gitu loh, supaya mereka paham gitu. Jangan asal-asal ini. Jangan asal-asal ini. Aritmos bukan? Kayaknya itu. Tunggu. Ini Yunani. Kita Abang-abang ini. maaf, di semua forum ini kayaknya sinyal saya udah mulai turun naik nih. Nah ini udah mau syahadat tanda-tandanya itu bang. Ya itu udah berdegup itu. Pamit dulu bentar ya, pamit bentar Tunggu. semuanya ya. Tunggu, Teo. Ini jawabannya singkat kalau ini. Nunggu apa? Aritmi. Aritmos Gurunda. Jawabannya itu. Aritmos. Oke, jadi jelas sebut aja. Lukas Aritmos 3. Ngapain pakai data Quran? Nggak bisa. Ayat itu bukan hanya sekedar angka. Ayat itu tanda dari Allah. Itu maksudnya. Jadi jangan lata gitu. Kristen aja lah. Punya ciri khas sendiri gitu ya. Oh iya. Ini kalau ayat Yunaninya paragrafos. Wah, paragrafos. Kan gitu. Kita Lagi belajar. gitu ya. Tapi Kita alasannya belajar. begini Bang Joma. Itu Iya. kan sudah menjadi bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab gitu. Itu alasannya. Ya nggak bisa kayak gitu dong. Nggak bisa kayak gitu. Kalau cinta kepada Bible, buktikan cintanya, kan gitu. Kalau cinta kepada Yesus, ya buktikan cintanya itu dalam bentuk apa gitu. Sama ketika kita cinta kepada tanah air, apa yang kita lakukan? Mencintai bahasa tanah air kita. Cinta kepada bahasa ibu. Misalnya kita ini orang Jawa. Bagaimana wujud cinta kita kepada orang tua kita, meskipun kita sudah di Amerika tinggal puluhan tahun, mengetahui bahasa ibu kita. Begitu juga cerminan cinta kepada Yesus. Ya pahami dong. Yesus mengucapkan apa kala itu? Kalau tidak mau, cintai Bibelnya. Bibelnya mengajarkan bahasa apa? Nah inilah yang membedakan kita dengan mereka. Umat Islam begitu dia lahir mampu berbicara, kesibukannya, rutinitasnya adalah mengkaji, mentadaburi, makanannya siang dan malam adalah memahami makhraj huruf dari kitabnya sendiri. Memahami ejaan-ejaan huruf, melafalkan kata-kata dalam kitabnya sendiri. Itulah yang membedakan kita dengan mereka. Jadi kalau ada umat Islam itu murtad, itu pasti bukan karena kebenaran. Bukan. Melainkan karena ada hal di luar daripada itu. Karena on itu aja sih. Ah, itu dia. Pak Jawa, boleh nggak sih ini boleh nggak sih misalnya kita pinjam istilah dia menjadi, maaf ya ini bukan menista, misalnya Apostolos Isa alaihissalam. Nggak bisa bang. Oh, nggak Kenapa? Nggak bisa. Karena nilai dan rasanya akan berubah. Iya. Iya. Sekarang begini, misalnya kita menggunakan kata theos misalnya, ya kan? Theos itu nuansanya, rasanya adalah untuk dewa. Coba, bagaimana mungkin kemudian Tuhan Rabb diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan menggunakan kata theos? Gak bisa, karena muatannya ya penyembahan kepada dewa-dewa. Makanya umat Islam itu jijik. Sekali lagi ya Bang Andi, jui. Nah itu ilmu tajwidnya kena. Kalau bagusnya itu seperti ya, Paulus itu bagusnya rasul apa apostol? Utusan aja, Utusan aja ya. utusan Yesus atau utusan Tuhan Yesus kan gitu. Ngapain coba pakai gunakan kata rasul, nyamar-nyamar kayak gitu?
Memalukan bukan? Ingat ya teman-teman, yang muslim juga yang dibawa, terutama yang muslim. Kalau mereka menggunakan kata rasul, suruh buka KBBI. Rasul itu adalah manusia utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rasul. Dia benci kepada Subhanahu wa ta'ala, tapi dia menggunakan kata rasul. Ada apa? Pasti ada misi di balik semua itu. Makanya dia diperintahkan cerdik seperti toke. Apa? Merpati. Merpati. Kayak gitu. Jinak seperti merpati. Cerdik seperti ular. Oh, ular. Nah, ular itu dalam Bible identik dengan Ya itulah. Itulah Bang Handi. Oke, lanjut. Yang kita diskusi Ular selama bukannya ini ya. iblis ya? Kurang Ular lebih bukannya begitu. iblis ya? Kurang lebih begitu ya Bunda. Jujur amat, jangan terlalu jujur. Ya teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kenapa kalau giliran Bang Juma udah naik pada kabur? Kenapa? Bang Juma gak makan orang, dia masih makan nasi. Kadang makan orang juga loh. Bang masa sih Bang? Bentar dulu dong. Takut aku Bang, udahlah. Bang Juma, mereka itu nggak bisa membedakan antara nabi, rasul itu. Mereka itu pakai nama ini, tapi artinya disalahgunakan, berbeda dengan arti yang sebenarnya gitu loh. Udah minjem salah arti gitu loh. Ya itulah Bang Handi. Al-Quran itu kan sudah jelas mengajarkan ke kita gitu. Bagaimana kelakuan mereka ini dijelaskan dalam Al-Quran. Coba baca surah Al-Baqarah ayat 171. Itu cerminan saudara-saudara kita itu kayak gitu tuh. Jadi meskipun disampaikan, diulang-ulang, apakah mereka apa mereka sadar? Tidak. Kita memperingatkan mereka gunakan original teks kitab saudara. Malah semakin beringas mereka tuh. Malah semakin menjadi-jadi. Bukannya mereka itu duduk kemudian perkara itu direnungkan. Ya, perkara itu direnungkan dan seterusnya. Izin dulu sejenak 5 menit azan sini. Ya. Silakan. Ajana, oh yes. Ya. Iya, aku lupa Bang Juma di mana. Oke, teman-teman di agama Kristen yang mau diskusi silakan naik makanan rohani. Selamat siang, selamat sore Lambong Seng. Ya, selamat sore. Agama apa Bang? Selamat sore semua. Kristen lah. Oh, kita Kristen. Oke, kita diskusi. Ada Bang Handi dan Kores. Oke. Bang Juma lagi rehat dulu ya. Ya. Silakan, Bang Handi. Topiknya ini Bang, Pak Lam. Kenapa sih LAI itu banyak mempergunakan istilah-istilah Islam di dalam terjemahannya? Abang paham apa enggak, Bang? Istilah Islam ya? Iya. Kayaknya Alkitab udah jauh duluan terbit daripada Al-Quran gitu. Kalau duluan terbit Alkitab, kenapa mesti menjiplak menyamain ke Al-Quran? Kenapa, Bang? Seharusnya kami yang lebih pantas menanya seperti itu, tapi tidak kepingin juga nanya seperti itu. Tidak ada, begini Pak Lam, tidak ada istilah-istilah Kristen kami pakai di agama kami, Bang. Tidak ada. Yang Anda sangkakan mirip itu kemungkinan besar dari kaum muslim sendiri yang menciplak. Saya kasih contoh ya Bang ya. Saya kasih contoh ya Bang ya. Itu kata rasul itu Bang, itu bahasa apa Bang? Sumber kekristenan pun juga datangnya kan dari sana, dari sumber Bang. Langsung kata rasul Bang, kok sumber sih? Rasul itu bahasa apa Bang? Menurut Abang bahasa apa? Bahasa Arab Bang. Hanya Arab? Iya. Nggak boleh dipakai bahasa Arab? Nggak boleh lah Bang, kan Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia. Emang bahasa Arab milik pribadi? Bukan masalah milik pribadi Bang. Kalaupun benar bahwa Rasul itu diambil dari bahasa Arab, apakah nggak boleh diambil? Nggak boleh Bang, Anda sandingkan Rasul ke Paulus, kagak nyambung Bang. Kenapa nggak nyambung? Nggak nyambung karena aslinya ada di Anda itu apostol. Kenapa nggak pakai apostolos aja? Sama juga artinya. Nggak bisa. Apostolos itu diterjemahkan ke bahasa Arab apa Bang?
Artinya itu pengajar semua. Astagfirullah. Ternyata ilmunya juga nggak nyampe ya. Kenapa sih orang Kristen nggak mau belajar ya? Bang, apostol itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa, Bang? Ya abang bilang aja langsung, nggak usah menguji-menguji. Oke, saya kasih Bilang tahu aja apa ya. apa sih yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, nggak usah malah diuji 1 tambah 1 berapa bang? Berarti tadi nggak ngerti Itu ya bukan diskusi. topiknya ya. Berarti tadi Bukan abang nggak diskusi ngerti ya sehat. topiknya ya. Kenapa banyak istilah-istilah Islam dipergunakan dalam terjemahan Bible di Indonesia? Kalaupun itu benar, apa itu salah? Salah, Bang. Dari mana salahnya? Nah, saya kasih tahu. Contoh saja Rasul. Rasul itu disandangkan kepada Paulus. Kan nggak nyambung. Apostol itu bahasa aslinya apostolos. Bahasa aslinya di Bible Anda itu, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia harusnya menjadi utusan. Jadi di situ kalau mau di-Indonesiain utusan Paulus. Itu ya. Jangan apostol diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi rasul. Karena rasul ini nggak kena ke Paulus. Paham ya, Bang? Sederhana loh ini, Mas. Keterlaluan kalau nggak paham nih. Kabur dia. Beginilah diajak diskusi baik-baik kabur. Gitu ya. Ya, silakan Bang, disanggah Ya, itu ya. memang dia utusan. Memang Paulus kan utusan. Iya, kenapa pakai Kalau rasul? Kalau di agama Kristen itu rasul, Paulus itu rasul, Paulus itu utusan. Tidak ada kata rasul di original teks Bible Anda. Tidak ada. Yang ada apostolos. Kenapa sih enggak? Tapi kami mengerti. Saya heran kenapa ya Kristen di Indonesia ini. Yang penting Bang, diam dulu Bang. Bang, kenapa Kristen di Indonesia ini alergi mempergunakan original teks Bible-nya yang Yunani itu? Kenapa sih alergi? Kenapa takut? Kenapa, Bang? Yang penting pembacanya bisa mengerti apa yang dimaksud dengan tulisannya. Bagaimana mau mengerti kalau salah? Di mana salahnya, Bang? Sepertinya agama Islam ini lebih sok pintar, padahal datangnya 600 tahun setelah Masehi. Oke, baik. 600 tahun. Terus kenapa kalau Bible duluan, kenapa jiplak istilah-istilah Sekarang Islam? gini Bang, Maria aja ganti Maryam, Dengerin Abraham dulu. ganti Ibrahim. Wih, jangan dulu ke Bikin sana. ganti-ganti semua itu. Jangan dulu ke sana. Itu Satu perlu kata dipertanyakan dulu. itu. Masa Dengerin Maria, dulu. Maryam? Pindah topik Abraham, sih. Ibrahim. Woi, jangan pindah melebar dulu. Jangan melebar dulu. Kalau memang menurut Anda duluan Anda, kenapa yang datang belakangan Anda ciplak? Kenapa? Bukan jiplak itu. Oke. Bukan seblak. Oke, Rasul itu dari mana LAI ambil? Disandangkan kepada Paulus. Dari mana ngambilnya kata Rasul? Sebelum ada juga Islam udah ada Rasul. Saya nggak nanya itu. Pertanyaannya adalah dari mana? Dari mana LAI mengambil kata Rasul? Dari mana? Beginilah kalau keturunannya Ismail. Ini gimana sih, ini orang diskusi nggak bisa. Ini ngerti bahasa Indonesia nggak sih, bro? Ngerti nggak sih bahasa Indonesia, bro? Oke, saya jawab keberatannya. Keberatannya LAI ini menerjemahkan secara gabrul, membodoh-bodohi Anda semua karena tidak jujur dalam menerjemah. Bang, bodohnya di mana? Coba saya jawab. Diam dulu kau. Saya jawab dulu pertanyaan ini. Itu bahasa daerah di Timur Tengah itu bukan bahasa Islam itu. Bahasa Arab itu. Biar paham Anda. Kau diam dulu lah, bro. Diam dulu. Diam dulu. Ini Pak Lam bertanya, jadi saya jawab. Begini ya, bro ya. Kenapa Anda dibodoh-bodohi tapi Anda tidak merasa bodoh, malah sombong dan ngotot? Seperti kata pendeta Yakob Sulistyo, pendeta manapun, siapapun berdiskusi tentang Islam selalu kalah dan ngotot. Bukan karena dia sebenarnya tidak tahu, tapi karena landasannya, terjemahannya salah. Ini Kristen yang ngomong loh ya, pendeta Yakob Sulistyo.
Itulah tadi contoh satu data, kata rasul itu di original testable Bible Anda itu nggak ada. Satu. Yang ada adalah apostolos. Mestinya apostolos itu kalau Anda nggak mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, pakai aja apostolos Paulus. Kan keren Bang, keren bahasa asli. Kenapa mesti minjem ke bahasa Arab, bahasa Al-Quran? Kenapa? Bang, bahasa Arab itu bahasa Islam apa bahasa daerah? Bahasa Al-Quran. Bukan. Jadi bagaimana kalau Kristen yang di Arab itu pakai itu kok? Ya itu kalau kan Kristen yang Arab nggak apa-apa karena dia di Arab. Lu di Indonesia ngapain pakai bahasa Arab ngapain? lu bisa. Makanya kalian asumsi Ya. kalian itu bahasa Arab itu bukan bahasa Ya. bukan bahasa Islam, itu bahasa Hubungannya daerah. Arab sama Yesus apa hubungannya Arab sama Yesus? Iya. Itulah pemahaman di sini itu dikira kalau Arab itu semua udah Islam. Ya hubungannya Arab sama Yesus apa? Kalian kan Kristen tuh dari Yunani. Dari Yunani tuh. Yesus kan berbahasa Yunani perjanjian barunya. Kok tiba-tiba jadi Arab di Indonesia? Yang menciptakan bahasa itu beragam bahasa itu Yesus. Iya, Yang terus menciptakan apa beragam hubungannya bahasa itu Yesus lahir di termasuk- Yunani sama dengan termasuk bahasa Arab. Kristen di Indonesia menggunakan bahasa Arab? Apa hubungannya? Nah, sekarang orang Kristen yang di Arab itu pakai bahasa Indonesia nggak bahasa apa? Oh, orang Kristen Arabnya di Arab atau di Itu Indonesia? udah dijadikan bahasa umum untuk Indonesia. Sekarang coba perhatikan, ada nggak orang Hindu dan orang Buddha sama orang Konghucu menggunakan istilah Rasul? Ada nggak? Atau Allah? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya Bang Andi ya? Nggak ada, cuma Kristen dong cabang Indonesia yang mepet-mepet. Halo. Iya, Bang. Maria kalian bikin bahasa Maria, Arab Abraham itu, kalian Bang. bikin Ibrahim. Nah, Maria kan Yunani, kita pakainya apa? Mariam, kita bukan Maria, Maria Yunani. Pakai itu. Mariam kalian bikin. Lah iya, karena Mariam dan Mariam Islam, Mariam Yahudi sama. Nah, Maria beda. Tapi kalian pede pakai Maria. Kenapa soal Rasul, Allah, kiblat, bait suci, kenapa dipakai gitu loh? Yesus kalian bikin Isa. Ini namanya ini orang udah kalah, tidak punya ilmu ngotot. Nggak malu. Emang nggak Nggak malu. malu. Kalian merasa mengklaim udah paling benar. Memang benar. Siapa bilang nggak benar? Kamu sendiri nggak tahu apa-apa. Coba. Bang Andi, Yahudi ada nggak Bang Andi pakai comot-comot istilah Yunani atau istilah Arab Yahudi? Nggak ada, alergi. Nggak ada dia ya? pakai alergi gitu. iya. Saya mau tanya Anda, saya tes dulu ke ilmu kamu penyebar berita. Hehehe. Apa bahasa Yunaninya utusan? Sampai tes Robi. kepalamu. Pinter kan? Robi. Apa? Apa bahasa Yunaninya utusan? Ternyata Enggak. on juga lu. Halo, Jawab kami- dulu. Kami tidak Apa pernah- bahasa Yunaninya utusan? Kami tidak pernah pakai utusan itu. Apa bahasa Yunaninya utusan? Tahu atau tidak? Itu jawaban saya. Tahu atau tidak? Tidak tahu. Tidak tahu, pinter. Bahasa Yunaninya utusan adalah apostolos. Saya lagi bertanya lagi. Bahasa asli perjanjian baru apa? Apa? Ya, terus lanjutkan nanti saya bantah. Bahasa asli bahasa asli perjanjian baru apa? Dibantah katanya. Ini bantah dia. Merasa udah hebat kalian itu. Bahasa asli perjanjian baru apa? Sekarang kitab kalian aja kita bahas dulu. Surah Maryam itu. Emang lu bisa? Surah Maryam Bisa itu bahasa kita Arab bahas. bisa. Bahasa Arab bisa. Bisa. Ada terjemahan itu. Bahasa terjemahan. Aduh. Yang penting kamu tidur aja, Batul. Kamu lagi belajar lagi sama pendeta ya. Kamu nggak ngerti Jadi- apa-apa. Memalukan lo. Saya beginilah kalau- nggak mau mempermalukan Anda di sini lo ya. Begitulah kalau kelompok kedar kan. Hati-hati ngomong. Kita buktikan Aduh, Al-Quran. aduh. Gini, Bang, tenangkan, duduk, kita diskusi pelan-pelan ya. Iya. Jadi Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, hari ini Anda diingatkan tentang kata Rasul, kata Alkitab, dan seterusnya. Apakah Anda kemudian menyadari itu? Tidak, malah ngotot kan? Ini berarti justru membenarkan ayat suci Al-Qur'annya. 1400 tahun silam
Al-Quran menjelaskan itu. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka. Wa ala absarihim, penglihatan mereka telah tertutup. Gishawatu walahum azabun azim. Dan mereka akan mendapat azab yang berat. Coba deh, apakah Al-Quran ini benar kena terhadap saudara? Diingatkan, disampaikan, ngotot. Setiap orang berhak memakai bahasa apa saja selama itu bisa dipahami dan dimengerti di Indonesia. Iya. Nah Jadi, itu, oke, silakan. bahasa itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus yang kami tahu menciptakan beragam bahasa. Kami mau pakai bahasa Yunani boleh, mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau campur-campur pun boleh. Yang penting kami mengerti dan itu tidak merubah ketuhanan kami. Nah, gini Bang, kata Rasul itu dalam Al-Quran jelas itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya kepada Abang, apakah Paulus ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Abang? Jelas dia utusan. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya benar. Hah? Baru Iya, saya benar. dengar saya mengakui orang Kristen Paulus itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan? Yang Anda masuk kan Allah pencipta segala alam semesta ini kan? Yang saya maksud ini Tuhannya umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda Iya, mengakui Tuhan yang kalian Allah yang kalian maksud itu Allah pencipta segala alam semesta ini kan? Iya. Artinya Anda sudah Ya, mengakui sudah. Tuhannya umat Islam. Bukan Tuhannya umat Islam. Anda mengakui bahwa Allah Anda itu adalah Allah pencipta segala alam semesta. Iya. Berarti Anda sudah Ya udah. mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pencipta langit dan bumi. Iya, di tempat kami namanya Yesus. Loh, kenapa bisa kayak begitu? Ya kalau begitu beda Allah kita. Nah, oleh karena itulah kemudian jangan Anda menggunakan kata Rasul. Kan jelas, Bang. Makanya jangan Anda campur Allah SWT atau apapun sebutannya itu dengan pekerjaan Paulus. Nah, nggak nyambung. Nah, justru Kalau karena ada itulah, Bung. Dengar. Justru karena Dengar. itulah, Bung. karena kita Bung. tidak mau mencampur Bung, adukan, jangan Anda gunakan istilah yang berasal dari Allah. Itu Kenapa Anda bahasa, itu bahasa. Nggak bisa, Itu bukan nggak? lahir karena bahasa. Itu Bung. bukan lahir karena Islam. Bahasa Arab bukan lahir karena Islam. Ya, Saudara- pahami. Bahasa Saudara Arab harus bukan lahir dari Islam. Bahasa Arab sudah ada jauh pada waktu pembangunan Menara Babel itu tercipta semua bahasa. Oke. Bukan karena Islam bahasa Arab dilahirkan. Oke. Jadi nggak usah merasa memiliki. Nggak usah merasa memiliki sendiri. bukan merasa memiliki, merasa geli, Sombongan. merasa geli aja gitu. Tidak Kita mengakui, geli. Kami tidak Bibir kami ada yang bahasa mengakui, Inggris. tidak Bibir kami ada yang bahasa Inggris. tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karyanya digunakan di dalam beragama. Kan lucu, Bang. Allah SWT menurut kalian Allah yang mana? Allah pencipta langit semesta. Ya itu Tuhan kami pencipta langit dan bumi, Anda tidak akui kan? Kami pun punya Tuhan pencipta Nah itu langit dia. dan semesta. Nah menurut Tuhan Anda yang namanya utusan itu apa namanya? Itu dulu poinnya. Bagaimana bentuk sesembahan Anda itu? Coba tunjukkan. Tunggu sabar dulu, sabar dulu Bang. kau penyebar. Sabar dulu. Satu-satu. Saya Oke, terapi yang aku satu yakin. dulu. Tunggu dulu Bang, tunggu. Yesus adalah Tuhan Anda. Ketika Tuhan Anda mengutus utusannya, dia sebut apa utusan itu? Dengar, aku yakin Bang Zuma ini orang yang paling pintar dari sekian miliar orang Kristen. Yakin Alhamdulillah. kalian? Nah sekarang, Aku mau tanya, ya. aku mau Sekarang, tanya, bahasa apa yang paling lengkap di dunia ini? lo kok jadi larinya ke bahasa, Bahasa apa yang Bang? paling lengkap di dunia? Abang ngerti ndak di Bahasa dalam apa yang paling lengkap? Kalau kita bicara soal bahasa, aku mau tanya, bahasa apa yang paling lengkap di dunia ini? Anda jangan lari kemana-mana dulu. Ini Anda nggak jangan. tahu, tapi sok pintar. Kalau saya mengatakan bahasa Arab, lalu apa hubungannya? Ya. Nah, kalau kami pakai bahasa Arab, lalu apa hubungannya? Lalu kenapa orang Barat tidak menggunakan bahasa Arab?
Karena orang itu nggak suka, orang itu sukanya pakai bahasa barat. Berarti Iya. dia Apa salah? berarti Master dia Bank Indonesia nggak tahu malu, itu intinya. berarti mereka tidak suka dengan bahasa Yunani dong. Kalau itu alasannya. Karena orang Eropa itu peradabannya lebih tinggi, jadi nggak pakai bahasa Arab. Oh, jadi Anda mengatakan peradaban Anda lebih rendah gitu. Bang Ya, Juma, Indonesia Anda masih anggap rendah Satu-satu, dengan- satu-satu. Anda mengatakan Anda mengatakan Kenapa Anda nggak ke Arab Indonesia peradabannya rendah gitu. Iya. kenapa Anda nggak ke Arab saja? Oh, terus kenapa Anda tidak ke nggak ke Eropa? Arab saja? Kenapa masih tinggal di peradaban yang rendah menurut saudara? Ya karena kita lahir di sini, itu pertanyaan apa tuh? Kenapa? Ya udah, kalau- udah. Anda diam dulu berdua ya. Anda diam dulu berdua. Ini ada Yang Arab, kenapa Anda nggak ke Arab saja? Loh, Ini ada- justru kenapa? Anda kenapa tidak ke Arab kalau Anda cinta dengan bahasa Arab padahal kitab Anda bukan bahasa Arab. Lucu Anda ini. Anda yang lucu. Anda yang lucu. Kitab dengarkan. Boom, dengarkan. Kitab Anda dengarkan. satu-satu. Dengarkan. Mesti turunkan dulu nih penyiar berita. Mesti turunkan dulu penyiar berita. Ngomong dulu dia. Biar Pak Lambokseng dulu sama Bang Juma. Yang lain diam dulu. Dengarkan. Original teks kitab saudara adalah bahasa Yunani. Untuk mengetahui sepak terjang daripada Yesus, rasa pengajarannya, isi ajarannya, Anda kudu harus memahami apa yang Yesus ucapkan. Contoh misalnya, orang Medan mengatakan kereta, orang Makassar mengatakan motor. Sama enggak kereta dengan motor menurut saudara? Oke, biar saya jawab, Bang. Tunggu, sabar dulu. Tidak sama. Tapi bagi orang Medan, motor itu adalah kereta. Nah, menurut Yesus, Rasul itu apa? Menurut Yesus, supaya Anda tahu. Nah, utusan. Kalau sudah tahu, Yesus mengutus, maka apa kata utusan? Apa kata utusan dalam bahasa Yunani? Coba. Ada Pak Lambok dengar dulu, sebentar dulu saya ambil alih dulu ya. Kalau Anda masih bicara, saya turunkan. Pak Lambok standby dulu. Pak Anda standby dulu, biar Pak Makanan Rohani aja, Pendeta Supardi yang bicara dulu sama Bang Juma. Iya, Silakan Pak. silakan. Pada diam dulu. Topiknya Bentar aja, kenapa? Topiknya adalah, Anda diam dulu, saya akan balikan ke topik ya. Kenapa banyak istilah Islam dipakai terjemahan Indonesia? Contoh aja dulu kata Rasul. Itu aja dulu Pak Pendeta, silakan. Yang lain diam. Saya mau tanya juga, dari mana data itu yang mengatakan seperti itu? Oke. Itu contoh saja Rasul Paulus, kenapa mesti ada Rasul di sana, Pak? Iya, saya bertanya balik. Kalau memang kata Rasul itu hanya punya dari agama Islam, begitu datanya mana? Oke, silakan Bang Juma. Iya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, Ada Rasul itu adalah Rasulullah, artinya utusan Allah. betul. Terus dari mana asal kata Rasul dari kitab saudara? Iya, yang dipersoalkan itu apanya? Tanya dulu Pak Pendeta, jawabannya dari mana asal kata Rasul di Bible Anda, dari mana itu dulu dijawab juga dong Pak Pendeta, Saya silakan. tidak menjawab itu. Saya mau Kenapa? tanya masalahnya, langsung ke masalahnya apa? Kalau Alkitab menggunakan kata Rasul itu keberatannya apa? Kebaratannya Gabrul itu ya. Ya, kenapa jadi bertanya kayak gitu, Pak? Justru Ya, karena- Bapak itu mempermalu diri Anda. Karena kita kan diskusi. Iya, Al-Quran kan sudah jelas Rasulullah wa khataman nabiyyin, orang yang diutus kemudian oleh Allah untuk mengajarkan manusia kemudian hukum-hukum Tuhan, itu disebut Rasul di Islam. Anda kan tidak senang terhadap ajaran Islam, tapi kenapa kemudian ada kata Rasul di dalam agama Anda? Dari mana kata Rasul itu berasal? Saya mau katakan, Anda jangan memvonis kalau saya tidak senang.
Ya, Pak ini Pendeta dijawab dulu, nggak bisa Pak Pendeta ini, Pak Pendeta Supardi. Pertanyaan Bang Juma Anda juga harus jawab. gini. Nggak, dulu sih, saya moderator. Gini, dengar. Dari Kan saya moderator. menjelaskan, ya. Dengerin dulu Pak Pendeta. Dari Iya. mana kata Rasul itu yang ada di terjemahan bahasa Indonesianya? Dari mana ngambilnya? Itu aja Iya. dulu dijawab. Ya, saya mau sampaikan sesuatu. Saya tidak pernah membahas kitab orang lain. Itu dulu ya. Bukan Kalau itu kita masalahnya bahas Pak Pendeta. Alkitab, Dengerin pertanyaannya. kalau bahas Alkitab saya oke. Anda tidak mengambil kitab orang lain, tidak membahas kitab orang lain, tapi mengambil kandungan kitab orang lain, itu lebih parah lagi, Pak. Itu tuduhannya dari mana? Kata Rasul itu, Pak. Makanya kita bahas. Bahasa itu asalnya dari mana? Loh, kok jadi bahasa yang kita bahas? Loh, Ini iya. kata Rasul, Iya. Rasul, Pak. Kata Rasul. Itu dari mana asalnya kata itu? Kita lihat Kata dulu. Rasul itu Kita munculnya dapat dari Al-Quran. Ayo. Tidak, salah. Nah, terus dari mana kata Rasul itu, coba? Tunjukkan ke saya asalnya kata Lihat Rasul. di Alkitab ketika peristiwa Menara Babel. Apa tertulis di sana? Dari situ mulai semua bahasa yang ada ya. Iya, terus enggak, maksudnya Jadi gini, apa yang dikatakan di sana, Pak? Jangan cuma ngarang bebas. Bukan ngarang bebas, seluruh bahasa itu akarnya dari sana awalnya. Jadi artinya Ya, kalau mana buktinya? Kita butuh bukti. Kalau Anda mengklaim itu Pak punya Lam, Anda diam dulu. orang Satu-satu. Islam, ya kan berarti itu tidak adil karena bahasa awalnya semua Tuhan kasih kan. Enggak, saya tanya, di mana dalilnya tentang kata Rasul di kitab saudara? Ada bukan cuma kata Rasul, ada banyak kata. Rasul Itu aja hanya dulu. bukan. Nah, Pak Iya. Pendeta saya ambil alih dulu ya. silakan. Rasul itu bahasa Yunaninya apa, Pak? Di Bible Anda. Saya tidak jawab dulu ya. Silakan. Tidak bisa lanjut. menjawab. Saya tanya Bang Bukan Juma. tidak bisa, saya tidak mau jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya tanya Bang Juma. Gitu ya. Silakan, Bang Juma, silakan. utusan itu bahasa Yunaninya di Bible apa, Bang Juma? Apostolos. Apostolos. Iya. Anda percaya apostolos, Pak? Ya, itu Pendeta? kan bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Sebentar dulu Lam, kau saya suruh kick nanti. Diam dulu kau. Apostolos itu bahasa Bible atau Woi Lam. Kalau sama Satu, SD turunin. Kalau nggak diatur. Kalau nggak mau diatur turun. Kami menghargai para penerjemah. Ini kan membelokkan ya lu. Makanya enak kan kalau turun dulu. Pak, makanan rohani begitu ya. Apostolos itu bahasa original teks Bible Anda atau bukan? Menurut Anda? Aslinya Pak. Aduh, nggak ngerti. Coba Pak Pendeta kok Ya, Pak Pendeta kok nggak ini ngerti gitu loh. bukan nggak ngerti. Saya harus saya harus balik ke Anda ya, karena saya pikir kalau hanya persoalan bahasa itu tidak esensi. Nah sebenarnya. ini yang harus dipikirkan. Lanjut banyak. Tidak esensi. Ajar dia. Karena dari beberapa abad yang lalu soal bahasa ini ribut itu, jadi tidak esensi. Kok tidak esensi, Pak? Tidak menyelamatkan. Kok tidak menyelamatkan, Pak? Iya lah. Lah, firman Saya firman Tuhan itu bisa ditambah dan bisa dikurangi nggak menurut Bapak? Saya tanya dulu. serius Saya menyampaikan. saya tanya dulu. Firman Tuhan itu bisa ditambah dan bisa dikurangi nggak menurut saudara? Menurut Bapak? Loh, kok jadi ini pendeta atau pendesta sih? Setiap Iya, ditanya saya- balik lagi. Saya akan menggunakan cara berdiskusi seperti Anda juga. Oke, ikuti saya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, ulangan 4 tidak boleh menambah dan mengurangi firman Tuhan. Coba ulangi, ikuti saya coba. Lalu Ayo, ikuti. menurut Anda siapa yang Tadi menambahkan katanya firman Tuhan? Tadi katanya mau mengikuti saya. Ini pendesta atau pendusta sih? Siapa yang menambah Mana sih? firman Tuhan? Menurut Anda siapa yang menambah? Loh, apakah semua bahasa di dunia ini sama menurut saudara? Bagi masing-masing suku bangsanya Saya tanya, apakah semua bahasa? Oh, tidak ada yang sama. Berarti ketika iya. firman Tuhan, dengarkan, ketika firman Tuhannya datang dalam bahasa Yunani, firman Tuhannya dalam bahasa Ibrani, kemudian masuk ke dalam bahasa lain, pasti ada penambahan dan pengurangan. Benar nggak? Tetapi tidak mengurangi esensi. Woi, siapa bilang? Nenekmu kiper. Bapak lulusan mana? Pendeta mana Bapak ini? Gereja mana? Nggak usah Pendeta tanya bukan? itu. Dari Kalimantan Kita ini. Alkitab saja Kalimantan kita. dusta. Saya Inilah tanya Bang Juma nih sekarang. Saya tanya Bang Juma. Tengoklah ya teman-teman Kristen Indonesia nih. Saya Lihat tanya cerminan Bang Juma. cerminan pendetamu ini Bukan lebih pantas cerminan. disebut pendusta. Nggak bisa.
Pendeta dan Tidak penyesat. bisa. Pak Pendeta Anda tidak sudah bisa pindah topik, saya moderator. Harus jujur. dengar dulu. Ini dengar nggak dulu. bisa, nggak bisa Pak Pendeta. Loh, Kali ini Bapak saya Pendeta, Nggak dengarkan moderator. Enggak, ini omongannya enggak jelas arahnya ini kemana. kata Rasul kita bahas, kata Rasul. Iya, Rasul itu seperti yang Anda jelaskan sendiri tadi. Lalu emang ada apa dengan kata Oke, Rasul? menurut Anda Rasul itu artinya apa? Ya utusan Utusan Tuhan siapa? Yesus. Utusan siapa? Utusan Tuhan Yesus Kristus. Nenekmu kiper, dasar penipu. Pendesta, Buka dengarkan saya. Alkitab, Dengarkan buka Alkitab. Jangan Alkitab cuma mana? ngomong. Alkitab mana? Alkitab mana? Hari-hari. Baik, saya buka. Alkitab mana? Buka. Alkitab buka. mana? Alkitab Alkitab bahasa mana? Indonesia sehari-hari. Nenekmu kiper. Emang original teks kitabmu itu bahasa Indonesia? Loh. Nah, ini Emang bahasa punya ini siapa? coba lihat semua Kristen Indonesia kubuat anak bahasa kecil ini Tuhan pendesta. punya. Bahasa Pendesta Tuhan ini kubuat lawak-lawak dia. Kami- Pendesta, kami di sini udah. dengarkan saya. Alkitab Firman bahasa Tuhan, Tuhan dengarkan. Dengarkan pendesta, dengarkan. Apa yang didengar? Di dalam Ulangan Sudah. 4, di dalam Iya. Ulangan 4, jangan kau menambahi dan jangan kau mengurangi firman Tuhan. Lalu siapa yang nambah? Boleh. Loh, kata Rasul itu kau tambah dari mana itu? Loh, kau tambah dari Sebentar, mana? izin dulu. Dari mana kau ambil itu, wahai pendesta? Saya moderatorin, Pak Pendeta izin Nenek dulu, dengerin kiper. dulu. Itu kan Dengerin dulu terjemahan. saya bicara, dengerin dulu. Itu terjemahan. Silakan Pak Pendeta bicara 1 menit. Habis Oke. itu Bang Juma bicara, jangan saya potong. Topiknya adalah kata Rasul. Pak Pendeta dulu bicara. Iya, begini. Kata Rasul di dalam kitab suci Alkitab kami itu ya, itu adalah utusan Tuhan Yesus Kristus, ya. Bukan utusan Allah Bapa, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengutus seorang, itu rasul, ya kan? Kalau Anda bertanya dari mana kata rasul? Ya dari bahasa aslinya yang sudah dijelaskan Hendik tadi, ya kan. Nah, bagi kami, ya, karena kami melihat Tuhan itu memberi bahasa kepada semua orang, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, bahkan Alkitab bahasa suku pun sah kami pakai. Jadi masalahnya di mana kalau cuma kata rasul? Cukup? Sebentar ya? terakhir, Iya, jika silakan. kami menggunakan kata rasul, kenapa Anda menggugat? Kan begitu. Terima kasih. Oke. Anda diam, yang lain diam kalau Bang Juma bicara ya. Silakan Bang Juma. Ya, jadi gini Pak Pendesta ya. Saya mengatakan Pak Pendesta karena bahasa itu kan milik semua orang ya kan. Nah, Ya. bagus kalau saya tidak mengatakan Anda wahai pencuri perampok kan gitu ya kan. Tidak mesti harus sesuai dengan asal katanya kan menurut Ya, saudara. Tuhan Yesus juga diejek. Iya. Pak Pendeta, Oh, itu bukan dulu. itu bukan ejekan itu. Anda kan mengatakan bahwa Lanjut ke semua pokok saja. dengarkan, diam kau. Oh. Kenapa? Diam. Gantian Diam. bicara. Ini diam, Bang diam, Juma. diam. Tadi Anda bicara nggak ada yang Giliran ngomong saya loh. dasar pembohong. Silakan, yang lain standby. Jadi Saya kata catat. Rasul Saya catat kata Anda. Saya catat dulu kata-kata Anda. Saya ambil. Iya, saya bilang kamu pendesta, kau penyesat manusia, mengajarkan manusia hanya untuk karena Iya, perpuluhan kau saya tipu rekam. manusia. Saya Ini rekam. Pak Pendeta ini gilirannya Rekam. Bang Juma. Anda tulis Dasar aja penipu. dulu pernyataannya Bang Juma. Habis itu Anda Iya. sangka lagi. Anda standby Iya. dulu dah. Oke? Siap. Anda standby. Oke. Silakan Bang Juma. Yang lain diam. Diam kau penipu, kau giliran saya pencuri. Diam. Al-Quran mengatakan innal ladzina kafaru sawa'un alaihim ma anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir pendeta sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Sudah diingatkan original teks kitab kau itu apostolos, bukan rasul. Kenapa enggak punya malu? Rasul itu bahasa Quran. Katanya kalian benci dengan Al-Quran. Kenapa kalian menggunakan? Laqad kana lakum fi rasul. Al-Quran yang punya, bukan kamu yang punya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billadzina wa rasul. Al-Quran punya. Al-Quran, dengarkan, kamu diam dulu. Di dalam dasar monyet. Kau diam. Pendesta kau diam. Al-Quran 1400 tahun silam, 1400 tahun. Kau ngerti 1400 tahun? Kau ngerti? Itu sudah lebih dulu menggunakan kata Rasul. Kitabmu baru terbit kemarin pagi. Lembaga kitabmu didirikan tahun berapa? 1954. Terus? Paham kau?
Terus? Disitulah awalnya kamu merampok kata rasul dari Al-Quran. Selisih 1300 tahun lebih dulu Al-Quran. Paham? Ya, terus? Nah, sekarang saya katakan kepada saudara, kalau kau punya jati diri, kalau kau punya rasa malu, kalau kau benar-benar itu punya harga diri, kenapa Anda tidak menggunakan kata apostolos? Silakan. Oke. Pertanyaannya Pak Pendeta. Pertanyaannya saya ulang ya, dengerin dulu melalui moderator dong Pak Pendeta. Oke. Ya, kenapa Anda tidak mempergunakan apostolos Yunani asli Bible Anda? Kenapa? Silakan dijawab. Sudah. Bagi kami, mau dipanggil apostolos juga tidak masalah. Mau dipanggil si Paulus juga tidak masalah. Jika Anda ingin menggugat kata rasul, Anda salah tempat di sini. Anda kelai sana. Jadi yang pintar itu saya apa Anda? Salah membahasnya di sini. Bahaslah ke LAI. Yang menerbitkan itu LAI. Itu lembaga yang resmi. Iya enggak? Kalau cuma ribut kata di sini itu enggak menyelesaikan masalah. Itu loh yang saya maksud. Jadi penuh dengan maki-maki, sumpah serapah. Padahal salah. Masa sendal ditaruh di atas ranjang. Sendal ya di atas keset. Begitu loh menempatkan persoalan itu. Ngerti enggak? Itulah kualitas. Ya lain diam. Sudah Pak Pendeta sudah? Belum, sedikit lagi. Lanjut. Jadi tolong kawan-kawan, tempatkanlah persoalan itu pada tempatnya. Kecuali kalau memang ada keinginan untuk cuma kita bisnis di sini. Tapi kalau yang tulus, yuk dewasa, yuk cerdas. Kalau Bang Juma merasa paling cerdas, gugat itu Lembaga Alkitab Indonesia. Apa yang bisa Anda lakukan? Ya, Sudah, terima kasih. Oke, lain standby ya. Jangan ada yang ngomong kalau Bang Juma yang bicara. Ini Dengarkan pernyataan saudara barusan. Tempatkan persoalan itu pada tempatnya. Nah, inilah yang saya tanya. Kenapa kata rasul kau tempatkan pada bukan tempatnya? Kamu bisa bicara, tapi kamu nggak nyadar. Tempatkan persoalan itu pada tempatnya. Tempatkan kata rasul itu pada tempatnya. Tempatkan apostolos itu pada tempatnya. Kenapa ini harus dibahas di sini? Ya supaya orang Kristen tahu, sedunia tahu. Bahwa ternyata agama Kristen lah yang meniru-niru Islam. Gila kan? Nggak sadar kan? Berarti benar kata Al-Quran. Al-Quran itu mengatakan apa tentang kalian? Kamu ingatkan mereka ataupun tidak kamu ingatkan mereka itu sama saja. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Dan seperumpama Bang Suma itu adalah penyeru kepada orang kafir, laksana gembala yang meneriaki binatang yang mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa arti suara itu. Kamu menertawakan dirimu. Saya menjelaskan agamamu itu mengambil istilah dari agama orang lain. Kamu malah tertawa. Ini yang katakan Al-Quran. Orang kafir itu sama aja dengan binatang. Dikasih peringatan, mereka tidak ngerti isi peringatan itu. Hanya mendengarkan suara tapi nggak paham. Sama seperti kambing dipanggil. Nggak ngerti apa yang dimaksud suara. Dia hanya tertawa. Dia mengatakan tempatkan persoalan pada tempatnya. Loh, inilah yang kita sedang bahas sekarang. Kenapa ada kata rasul yang adalah utusan Allah Subhanahu wa taala nongol di kitab saudara? Apa tujuannya? Jujur dong, sampaikan aja. Maksud daripada kata rasul digunakan di Bible untuk Allah. Iya kan? Jujur. Itu kan tujuannya? Bagaimana Hendik? Saya lagi? Tahu dulu, belum. Silakan. Sudah. Oke, silakan. Yang lain jangan ketawa ya. Sekali ada yang bicara di luar pembicara berdua, saya turunkan. Silakan. Iya. Oke. Jadi kalau hanya persoalan kata, tata bahasa, sekali lagi saya katakan silakan Bang Juma ke Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Silakan. Kami tidak masalah dan kami tidak akan membicarakan kitab Anda. Ya, kalau Anda mau tahu isi kitab suci Alkitab, saya siap menjelaskannya untuk Anda. Kalau hanya soal kata bahasa itu di luar ranah kami pendeta. Kami bukan ahli tata bahasa, ya.
silahkan ke Lembaga Alkitab Indonesia, saudaraku Bung Juma yang cerdas pintar ya. Tapi kalau Anda mau belajar Alkitab, belajar ke saya. Oke, Saya katakan belajar oke, ke oke. saya. Oke, Bang Handi, saya diminta belajar Bible ke dia. Baik. Oke, baik. Baik. Pegangan yang kuat, Pak ya. Sebelum Pegangan selesai, yang kuat. sebelum Pegangan yang selesai. kuat. Selesai, silakan. Iya. Sebelum selesai. Silakan. Karena bagi kami, seseorang yang menyampaikan firman Tuhan itu harus dibaptis Roh Kudus lebih dulu. Jualan kecap. Biar Di dalam kitab Kisah Para Biarkan, Rasul biarkan. pasal 1 ayat 8, Roh Kudus atau kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi turun ke seseorang, baru dia boleh saksi, menjadi saksi Kristus, menyampaikan firman Tuhan. Kalau belum tuh jangan dulu. Kenapa? Karena nanti bisa salah-salah ya. Nah, itu yang saya maksud. Tolong jangan dulu kami disebut penipu, pendusta dan segala macamnya. Nanti kalau kami menyebut Anda seperti itu, kami lalu dikatakan menista, ya kan? Mari berbahasa yang santun di sini, ya. Oke, cukup. Silakan. Oke. Cukup. Thank you. Sebelum baik. Pak Juma, izin dulu Pak Juma, saya tutup dulu topik ini. Jadi LAI itu banyak salahnya menerjemah, sudah digugat 10 tahun yang lalu oleh pendeta Yakub Silistio. Ya, jadi pendeta sendiri yang menggugat. Kata Rasul kita tutup, kita pindah. Ini pendeta Supardi, ahli bahasa roh, Bang Juma. Silakan nggak apa-apa. bertanya Bagus. sama beliau. Silakan. Iya. Kita lanjut. Oke, baik. Sebelum kita pindah bahasan ini, Pak, saya sampaikan kepada saudara, kenapa saya mengatakan pendesta? Kenapa saya katakan pendusta? Kenapa saya katakan pembohong, penipu? Kenapa? Supaya Anda sadar bahwa istilah yang disematkan kepada bukan tempatnya itu menyakitkan orang lain. Paham? Mengambil istilah, sabar, mengambil istilah dari agama orang ditempatkan pada tempat yang tidak benar itu menyakitkan. Anda tidak sadari itu. Oke. Sekarang saya ingin tahu. Ya lain Saya diam dulu. Saya ingin tahu sehebat apakah saudara tentang Bible. Sebentar, Silakan, Pak Pendeta Supardi ini berasal dari Kalimantan Barat. Beliau berdoa terus berbicara bagaimana berbicara roh, bahasa roh. Ya, Pak silakan, Pendeta. silakan. Silakan. Ya. Ya. Silakan. Jangan lupa Jadi makan begini. gorengan, Pak. Wadimnya dulu, Makan Pak. gorengan. Santai saja, santai saja. Karena saya sudah lama mau ketemu Bang Juma ini ya. Oke, silakan. Jadi ini kesempatan yang baik. Saya doa dulu. Iya, Dan saya silakan. minta pembicaraan jangan di luar Bible. Saya tidak mau kalau kitab orang lain. Oke. Saya kepleset ngomong bahaya kan. Oke. Silakan. Bahasa juga yang sopan lah. Iya, Bapak Surgawi, hambamu ini pakai sekarang. Roh Kudus penuhi hamba. Dan hamba harus menyampaikan yang benar. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Kiara lama sikara bayara. Nama takara. Orang lagi berdoa, Wak. Lagi berdoa. Inna mayara laba sikara bal. Darah Yesus. Darah Yesus memenuhi room ini. Darah Yesus memenuhi setiap anak-anak Tuhan, baik pun yang Muslim maupun Kristen. Diskusi santun, santai. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lanjut. Kurang. Bahasa rohnya kurang. Bisa diulang lagi tadi bahasa rohnya, Pak. Jangan ada yang ketawa ya. Jangan Pendeta. Hendik, cukup aja tadi karena memang konteksnya saya doa. Jadi cukup. Nggak cukup ya. Kalau Kalau saya begitu- mau ulangi lagi, saya harus sampaikan dasar firman Tuhannya. Nggak apa-apa, diulang lagi aja nggak apa-apa. Kesempatan buat Pak Pendeta. Lanjut aja dulu. Oh, lanjut aja dulu. Baik, makasih. Bang Mana? Juma Apa silakan. diskusi kita tentang apa? Oke, Bang Juma silakan. Baik. Anda tadi mengaku memanggil Tuhan Anda datang masuk di Komal ini. Kedua, Anda minta untuk dipenuhi Roh Kudus.
Kemudian yang ketiga, Anda mengajarkan orang banyak Anda adalah anak Tuhan. Saya ingin mulai di sini. Akui telah kitabmu, Markus 10:6, nomor 10 pitu, materu ko nomor 10 arua. Angka makeda ilalena makeda nareko yang tidak pernah didengarkan. Nah, meloka makutana ya. Kolala kitabmu menjadi juga adalah pengikut daripada Yesus Kristus. Meloka makutana, bos. Agana Paulus dalam bahasa Yunani pada saat Paulus makutana menyampaikan berita tentang data 1 Korintus 10 di nomor di silakan. Bahasa Indonesia sehari-hari aja, Pak. Loh. Ya. Kalau Anda bawa saya bahasa Yunani Ibrani, saya tidak ngerti bahasa Ibrani Yunani. Wah, bahaya ini teman-teman. Bukan bahaya. Saya bukan ahli bahasa Yunani Ibrani. Bahasa Indonesia saja. Tapi tadi bahasa roh. Terus kemudian dalam diri Anda ada Roh Kudus. Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu. Nah, sekarang saya menggunakan bahasa asing di hadapan saudara. Tolong Anda pahami itu. Karena di dalam tanda-tanda akan menyertai orang yang percaya bisa berbicara dalam bahasa asing. Itu kalau karunianya itu iya, saya tidak punya karunia itu. Loh, kalau karunia bahasa iya. Tapi bagaimana ini? Anda seorang anak Tuhan ini, anak Tuhan katanya. Anak Tuhan bukan super ya. Oh. Anak Tuhan bergantung kepada pertolongan Tuhan. Jika Tuhan tidak kasih karunia bahasa asing itu ya enggak. Gitu loh. Jadi gimana ini? Bagaimana moderator ini? Ini anak Tuhan. Sebentar yang lain diam. Ya itu di bawah tuh. Begini Pak Pendeta. Maksudnya begini, Anda kan berbahasa roh. Banyak berbahasa Bugis. Mestinya roh kudus di dalam diri Anda itu tidak buta huruf bahasa Bugis gitu maksudnya. Bukan begitu pengertiannya. Tapi bahasannya semua bahasa bisa Anda gunakan kata yang tadi, makanya ada kata halo Bang, halo. Ada kata rasul. Dari Maluku. Saya dari Maluku mengerti bahasa Anda yang dari Medan tadi. Kalau dikasih Anda standby dulu, saya turunkan loh kalau bicara terus. Jangan ikut dulu orang berisik. Itu bukan bahasa Medan itu. Yang tadi mengatakan pendeta ini mengatakan ini bahasa Yunani Ibrani, yang satu mengatakan bahasa Medan. Ini ya, roh yang ada dalam diri Anda ini Roh Kudus apa ini? Anda tahu, saya sudah katakan orang akan bisa tahu kalau diberi karunia. Berarti Anda tidak diberi karunia untuk bahasa yang Anda maksud. Kalau bahasa roh ya itu nyunsep namanya Pak. Yang percaya mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Bahasa yang saya ucapkan adalah bahasa baru bagi seorang pendeta. Karena Anda mengaku pendeta, level dialognya saya naikkan. Nah sekarang coba terangkan kepada saya sesuai dengan permintaan saya tadi dalam bahasa baru. Anda tahu apa itu bahasa baru? Yang dimaksud bahasa baru itu seperti salah satunya ya bahasa roh. Dan orang lain yang diberi karunia walaupun ia Indonesia, Jerman itu karena karunianya. Kalau saya tidak diberikan karunia itu, saya tidak bisa. Oke, sekarang coba tanya Roh Kudusnya, saya ngomong apa barusan? Iya, karunia untuk seperti itu tidak ada pada saya. Saya dibatasi Tuhan meski diberi karunia. Paham? Nah, lah ini kan menjelaskan yang benar daripada saya bohong. Nah, inilah Pak cerminannya Pak, yang Anda kemudian ajarkan ke jemaat-jemaat setiap hari itu. Inilah akibatnya nih. Begitu Anda berhadapan dengan orang yang lebih
paham Bible gini jadinya. Anda seorang pendeta, sekolah mahal-mahal. Ya, habiskan waktu belajar. Tapi diskusinya. tetapi di hadapan saya ya Bapak hanya seperti naikkan orang dulu, jangan naikkan dulu orang, Bu Esti, berisik dia. Turunkan aja dulu. Ini cukup Pak Pendeta sama Bang Juma dulu aja. Ya, biar nggak usah naikin dulu. apa jadinya kalau tokoh agamanya seperti ini? Jangan Bahasanya bukan negatif Pak, bukan negatif. Dari tadi Anda ngotot kata Rasul. Sudah itu Ya kan sudah kan? Hendik, jangan diulangi. Ya inilah akibat ini semua rentetannya ke sana Pak, supaya Anda paham ternyata bahasa itu sangat penting Pak. Anda juga Tadi Anda menyepelekan bahasa. Kan begitu? Anda menyepelekan bahasa. Bahasa itu adalah siapapun bisa dan seterusnya Anda banyak ngomong tentang bahasa. Giliran saya menggunakan bahasa aneh di hadapan Anda berdasarkan Markus 16, ternyata Anda nggak mampu. Katanya Anda mau ditanya tentang Bible. Saya tanya Bible 1 Korintus 10 di nomor sedih. Kan sudah saya jelaskan, karunia itu masing-masing. Anda tidak ngerti karunia Roh Kudus rupanya. Aduh, berarti beda-beda Roh Kudusnya orang Kristen. Yang satu sama yang lain, beda-beda. Karunianya yang beda, Roh Kudusnya satu. Maksudnya, Anda tidak diberi pengetahuan tentang hal gaib? Nah, kan karunia, beda karunia. Ngerti karunia? Iya, karunia itu berasal dari bahasa apa lagi tuh? Pemberian Tuhan. Nah, itu bahasa Quran juga tuh. Lah, iya. Kalau masih bahasa-bahasa Alkitab, silakan kelai. Ya, inilah tugasnya Bapak sebagai tokoh agama untuk memikirkan keselamatan jemaat. Ternyata selama ini ada yang timpang di dalam agama kita. Jangan Bapak keras kepala. Keras kepala. Makanya Bang Juma jangan bicara Bible kalau nggak percaya Bible. Juga salah-salah tuh. Anda bicara kata Rasul, Anda tidak percaya Al-Quran. Kenapa Anda menggunakan bahasa Quran kalau tidak percaya Quran? Anda kena kan? Karunia, sudah saya jelaskan karunia. Anda di situ aja nggak ngerti. Belum saya tanya, sudah baptis? Karunia apa? Karunia apa? Terus belum kan nggak bisa jelaskan juga. Sekarang Anda sudah dibaptis? Dibaptis Roh Kudus sudah. Oke. Kenapa Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya? Bukan karunianya. La haula wala quwata illa billah. Ada yang borongan karunia itu. Karunia Roh itu. Enggak bisa. Anda pendeta nggak boleh lolos. Kalau masih jemaat-jemaat mingguan sih nggak apa-apa. Ini seorang pendeta tokoh agama. Tiap hari berkhotbah di gereja. Tapi ternyata kapasitas Anda seperti ini. Bahasa roh katanya bisa. Tapi giliran saya menggunakan bahasa asing di hadapan saudara. Bahasa roh. Gini ya, Bang Juma. Ini namanya beliau ini Pendeta Supardi punya radio loh. Jadi bisa menyiar kemana-mana loh Bang Juma. Ada banyak karunia. Punya radio loh. Bisa on air dia. Karunia silakan Anda sebarkan di radio Anda ini. Dialog Anda. Karunia berbahasa roh. Oke, cukuplah bagi kita mengetahui kapasitas Anda. Sekarang saya mau tahu original teks daripada 1 Korintus 11 nomor 1 boleh Anda bacakan ke saya. Silakan. Saya bahasa Indonesia sehari-hari saja. Itulah pentingnya bahasa, Pak. Itulah pentingnya bahasa. Tidak meragukan lai. Oke, saya bacakan original teksnya. 1 Korintus 11 nomor 1. Ginomai memites katos kago Kristos. Anda paham artinya? Ya jelaskan aja Anda yang paham. Saya Bapak punya Roh Kudus. Bapak punya Roh Kudus. Ini firman Tuhan katanya. Firman Tuhan bertemu dengan Roh Kudus yang ada pada diri Anda itu satu paket, Pak. Masih bertanya ke saya. Sudah di awal saya katakan kita bicara tentang Alkitab saja, bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Ini firman Tuhan katanya, Pak. Yang menyampaikan adalah Roh Kudus. Anda tadi memanggil Roh Kudus, Anda mengaku sebagai anak Tuhan. Saya bacakan original teksnya, ginomoi memetes katos kago Kristos. Tolong Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 1 Korintus 10 di nomor sedih. Coba. Begini Bang Juma ya. Sini saya artikan kelamaan. Begini Pak Pendeta. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Itu salah besar. Salah total. Tuh. Dia pasti mengaku tahu, padahal bohong. Bohong itu, bukan itu terjemahannya, Pak. Anda kejebak di sini. Loh.
inilah cerminan kalau orang Anda seperti Anda tokoh agama Anda yang memberikan sesuatu ajaran kepada jemaat Anda sendiri di depan saya kayak gini. Itu bukan terjemahannya. Anda mengatakan, "Oh ya, iya saya tahu, saya tahu." Kayak mana ceritanya anak Tuhan kayak begini? Ma, sebesar lai itu Anda katakan bohong? Loh, yang saya katakan Anda yang bohong. Siapa yang bohong? Saya menurut apa yang diterjemahkan lai ke dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dan Nah, itulah saya bacakan bahasa firman Tuhannya. lah, itu kan bahasa yang kamu gunakan itu kan sudah diterjemahkan. Apa salahnya? Terjemahan itu bahasa manusia. Ini bahasa Tuhan. Genomai memites katos kago Kristos. Ya juga bahasa Tuhan. Loh, firman yang datang kepada Paulus itu bahasa apa? Enggak, Anda hanya muter-muter aja, Anda paham juga rupanya. Anda nyerah. Ya, enggak nyerah. Ya, kalau begitu Paulus menerima wahyu dalam bahasa apa? Ya. Kita bahasa Indonesia sehari-hari supaya orang awam pun Nah, ngerti. ini kelas pendeta kayak gini nih. Kelas pendeta kayak gini. Enggak apa-apa. Saya pindah tanya, ke Jakarta, Paulus Bang. menerima wahyu dari Tuhannya dalam bahasa apa? Dia pindah ke Jakarta, Bang. Paulus, Bang, ke Jakarta. Yang kayak begini kan tanya sama Lai. Saya Tadi katanya pakar Bible. Kalau mau tanya Bible, tanya ke saya. Saya cuma tanya kulit-kulitnya aja pun. Paulus menerima pengajaran dalam bahasa apa? itu kan Anda menyatakan bahwa Anda cuma ahli bahasa. Sekarang saya tanya Anda ya, jangan lari ya, jangan lari. Kalau Anda bahas Alkitab ya, bahasa Indonesia sehari-hari atau apapun, saya tanya Anda dulu, Anda sudah dibaptis Roh Kudus, beri kesaksian. Seperti apa dibaptis Roh Kudus? Buset. Anda dibaptis Roh Kudus sampai Anda botak sekalipun 7 turunan, tidak ada manfaatnya. Ini buktinya hari ini. Enggak nyambung sudah. Kalau gitu. Apa gunanya dibaptis? Saya tanya, apa gunanya dibaptis? Firman Tuhan kalau begitu. Gunanya dibaptis apa? Supaya Bang Suma dibaptis supaya apa? Enggak ngerti apa, supaya ngerti. Oke, berarti Anda sudah dibaptis. Anda sudah dibaptis. Sudah. Berarti Anda ngerti. Lah, iya ngerti isinya. Oke. Saya tanya, Paulus menerima wahyu menurut Pak Pendeta ini dalam bahasa apa? Lah, kalau ditanya seperti itu kan urusan bahasa yang ditanya, bukan firman Tuhannya. Bapak sudah dibaptis. Bapak sudah dibaptis. Udah dibaptis Roh Kudus. Sudah dibaptis. Bapak sudah ngerti. Sudah ngerti. Dibaptis pakai apa? Air. Kalau begitu, mari serahkan diri Bapak, ku baptis pakai air ketuban kuda, mau? Itu kan penghinaan. Mungkin dengan seperti itu Anda akan mengerti. Anda katakan saya tidak dibaptis, sehingga saya tidak ngerti. Anda sudah dibaptis, tapi faktanya Anda pun tak ngerti. Kelebihan Anda cuma menghina. Begini Bang Juma. La haula wala quwata illa billah. Mana ada saya menghina Bapak? Ini tidak fair, tidak bagus diskusi dengan orang seperti ini, merusak, mencemari atmosfer hidup kami. Jadi saya terima kasih. Lanjutkan. Oh gitu. Jangan pergi dulu Pak Pendeta. Mau kemana Pak? Pak Pendeta ini sebenarnya dibaptis air apa dibaptis Roh Kudus Pak? Dibaptis api. Dua-duanya. Itu makanya coba bisikin Roh Kudusmu. Roh Kudusku sayang, hari ini aku minta tolong samamu. Paulus itu menerima firman, tulisan yang 14 buku begitu tebal, itu dalam bahasa apa? Coba tanya, saya ingin tahu. Bisikin coba Pak. Dengarin ya, dalam narasi Bang Juma itu nggak Alkitabiah masalahnya. La haula wala quwata illa billah. Saya tanya, Paulus menerima pengajarannya dalam bahasa apa? Anda berarti itu banyak Pak. 1 Korintus 4:10 aja banyak Pak. Firman Tuhan esensi. Yang enteng-enteng aja. 1 Korintus 4:10 aja lah. Ya sudah Bapak, saya yang penting masyarakat kita sudah tahu kapasitas seorang pendeta seperti Bapak. Udah Pak, silakan dalam baikan tangan di kamera, ya, naikkan bendera putih, udah daripada Anda lebih malu lagi. Renungkan, Anda mencari Bang Suma, ingin dialog sudah lama kan? Anda sudah berhadapan dengan Suma. Enak Pak berhadapan dengan Bang Suma, enak. Ya cuma enak Pak. Enak pakai sepatu. Enak Pak, enak. Ya, enak kan? Enak aja. Yang enteng aja banyak Pak, coba 1 Korintus 4 nomor 10 tuh Bapak Pendeta. Bisa dibaca di situ. Gimana? 1 Korintus 4 nomor 10. Ya, baca Hendy.
Hendik kawan Saya bacain ya nggak apa-apa. Saya bantu nggak apa-apa. Ya, Jangan Bang Handi. Bang Handi jangan please. Aku mohon jangan Bang Handi yang baca, biarkan beliau yang baca. Ya, yang Biar baca. dia yang baca aja Bang Andi. Biar dia yang baca. Coba dicari dulu situ Pak Pendeta. 1 Korintus 4 nomor 10. Saya ini di dalam gereja tempat saya pelayanan. Wis, mantap. Gereja apa namanya Pak Pendeta? Masih sempat juga ya. Saya karismatik. Kalau saya jadi bapak habis ini saya gali tanah 1 kali 2 meter, saya tenggelamkan diri saya dalam. Cuma itu bahasamu. Iya, kalau saya jadi bapak malu Pak, malu. Tadi Hendik berapa? 1 Korintus 4 nomor 10 Pak Pendeta Supardi. 1 Korintus 4 nomor 10. Iya. Oke. Kalau begini kan adem ya. Iya, adem-adem aja Pak, nggak apa-apa. Turunkan sedikit tensinya Bang Cuma. Kami bodoh dalam Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Maksudnya Pak? Lagi. Maksudnya? Aku menjelaskan ini tidak boleh hanya comot ayat begini, Hendy. Ini harus didahului sebelumnya dan sesudahnya. Begitu kita ngerti firman Tuhan, kalau comot-comot ayat nggak selesai. Hanya yang muncul kesalahpahaman demi kesalahpahaman. Kalau sekiranya Pak Pendeta udah baca satu perikop, endingnya apa Pak? Kesimpulannya? Intinya ya, kami di dalam Kristus ini ya, diolok-olok orang, dikatakan bodoh, ya kan? Oke lah. Kalau kami bodoh, kalian yang bijaksana itu, silakan kalian itu mengajari kami yang lebih lagi. Tapi ternyata yang saya dapatkan tidak sesuai. Oke. Cukup ya, Bang Juma, coba direspon banyak. Oh, belum ya? Comot ayat seolah-olah kami mengaku kami dalam Kristus itu bodoh, padahal tidak. Oke. Cukup Kalau tidak BODOH, pasti Bapak ngerti Paulus menerima wahyu dalam bahasa apa. Kan cuma itu yang Anda tanya. Dan cuma itu jawabannya kubutuhkan. Hanya begitu kah? Nah, anak Tuhan cuman begini kah? Saya tanya waktu Yesus bicara dengan Paulus, bahasa apa? Bahasa Ibrani. Iya Pak, iya bahasa itu. Kenapa ditanya lagi? Nah, yang saya tanya Paulusnya Pak, bukan Yesusnya. Yesus menerima itu dari Paulus menerima itu dari Yesus. Kemudian ketika dia sendiri langsung dari Roh Kudus, ya pakai bahasa Ibrani itu. Terus dia ngirim surat-suratnya ke Roma menggunakan bahasa apa, Pak? Dia menggunakan bahasa yang diterjemahkan kepada bahasa-bahasa setempat. Oh, berarti berarti terjemahan. Berarti perjanjian baru terjemahan. Nah, terjemahan bahasa yang dari Allah semuanya. Oh, terjemahan semua. Oh, iya. Jujur dia. Gitu dong. Nah sekarang 1 Korintusnya tadi bagaimana cara bahasannya? Genomai memites katos kago Kristos. Itu maksudnya apa, Pak? Kenapa? Ketinggian itu banyak, Pak. Dia nggak paham. Lah seorang pendeta Bang Handi kayak mana punya jemaat perpuluhan tiap bulan lancar tapi kayak gini kelasnya? Dia hanya di bahasa Indonesia saja dia. Ini kan kalau cuma ahli bahasa tapi nggak ngerti firman Tuhan kan sama juga. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan itu adalah firman Tuhan sementara Anda tidak paham original teksnya kayak mana? Bagimu, bagi Anda yang mempelajari original teks, ya seperti itu yang Anda pelajari. Saya pelajari original teks pun itu bukan firman Tuhan. Tadi katanya hanya terjemahan. Saya tanya apakah terjemahan itu salah? Salah. Lah salah. Oh, berarti Anda mengatakan salah. Kalau begitu sudah nggak bisa diskusi dengan Anda. Loh, Anda harusnya sebagai anak Tuhan bisa membenarkan kalau memang benar. Apa kapasitas Anda? Sebagai anak Tuhan, apa kelebihan Anda? Coba. Anda mengukur dengan ukuran manusiawi. Lah saya mengukur Anda sebagai Tuhan karena Anda adalah anak Tuhan. Berarti Anda tersesat kalau mengukur saya. Makanya Pak, kalau anak yang lahir dari tanah sengketa jangan ngaku-ngaku anak Tuhan. Ternyata seorang cuma itu isinya. Boleh Bang Juma, boleh saya tanya sedikit nggak Bang Juma? Bang Andi izin sebentar? Ya sederhana aja ya. Baik, Pak, dari tadi kan kita disibukkan dengan bahasa. Sebentar. Supaya saya tidak salah membahas kitab orang lain,
bahasa Indonesia sehari-hari cukup ya. Oke. Baik Pak. Gini Pak, dari tadi kan kita disibukkan dengan bahasa gitu kan, bahasa. Nah pertanyaan saya itu Pak, ketika nanti orang-orang Kristen meninggal, bahasa apa yang digunakan di surga nanti Pak? Silakan Pak. Kalau ada jawabannya, ada petunjuknya Pak, besok habis maghrib saya kawin lagi Pak. Mudah-mudahan sih ada. Di Alkitab tidak diberitahu itu, jadi ngapain kita ribut membahasnya? Berarti nggak ada bahasa ya? Luar biasa. Iya baik. Bahasa siap. roh aja Pak Pendeta, bahasa roh Bahasa aja. roh, ya. Bukan bahasa apa di surga. Alkitab tidak menjelaskan bahasa apa di sana. Ngapain saya bohong isi Alkitab? Saya sudah baca Iya. Pak Pendeta nggak? Jawabannya Pak Pendeta nggak tahu. Udah Pak Pendeta nggak tahu. Jawab nggak tahu gitu Pak ya. Mengada-ada baik. Tapi katanya anak Tuhan. Kebanyakan Berarti bingung Bang saya. Juma, Pak Andi ya, pada saat nanti orang-orang Kristen nanti masuk surga atau masuk neraka, mereka semua bisu berarti Pak ya? Nggak menggunakan bahasa ya? Bisu berarti ya? Bukan asumsi Anda ya. Tapi katanya anak Tuhan. Kan di Alkitab tidak dikatakan bahasa apa. Iya. Ya menurut dari Bapak sebagai anak Tuhan, sebagai pendeta, menurut Bapak itu apa Pak? Kalau di Islam kami jelas Pak, Kami ada petunjuknya, kami menggunakan bahasa Arab, bahkan ketika yang namanya umat Muslim meninggal, kami ditanya pun dalam bahasa Arab. Man rabuka. Kami ditanya seperti itu Pak. Nah sekarang pada saat nanti kita di surga nanti sama, kami pun menggunakan bahasa Arab, pemersatu kami itu di dalam hadis. Nah sekarang yang saya pertanyakan itu di dalam kekristenan, bahasa apa yang digunakan ketika nanti umat Kristen itu masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka atau pada saat di pengadilan nanti? Silakan Pak. Baik, saya jelaskan. Bahasa kalbu. Di Alkitab dijelaskan bahwa apapun ya bagi setiap orang yang sudah meninggal dan di surga nanti. Jadi saya tidak bisa mengada-ada saudaraku. Oke. Tapi Ya, anak tidak ada. Tuhan. Tidak ada, udah. Udah. Dia nggak bisa jawab Beres, karena Pak. nggak ada keterangannya udah. Nggak ada, Tapi udah. anak Tuhan Bang Andi. Apa kelebihan anak Tuhan daripada anak manusia? Kan mereka punya kapasitas lebih tinggi daripada anak manusia. Bahasa Indonesia aja dalam gereja. Pak Ren. Karismatik. Berhenti mengaku anak Tuhan, Pak. Berhenti. Oh, Bapak karismatik Pak ya? Iya. Menurut Luga Tambunan Pak, dia kan pendeta karismatik kan, nabi karismatik. Katanya bahasa Ibrani Semitik. Kalau itu dia menurut Luga. Seperti itu ya Menurut dari Haleluya, katanya bahasa Yunani. Menurut Joker swasta, kita pakai bahasa roh. Mana yang benar? Bingung ini saya juga Pak. Karena tidak ada di dalam Alkitab, ngapain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kita lanjut. turunkan aja gini, kita turunkan sedikit tensinya ya. Ya. Yang standar aja dulu Pak Pendeta ya. Pak Pendeta pernah membaca Yohanes 17:3 Pak Pendeta? Apa katanya di situ? Coba dibuka Pak Pendeta. Yohanes. Yang paling gampang aja deh. Coba kita mau tes dulu bahasa. Saya kalau diskusi Alkitab aja. Ya Alkitab aja. Yohanes 17:3 coba Pak Pendeta. Yohanes 3 ayat berapa? Yohanes 17. Oh 17. Ya nomor 3. Oke. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Bukan Yohanes 17:3. Oh 17:3. Oke. Iya. Bentar ya. Bang Juma, sebentar ya. Ya. Iya Pak. Silakan. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya. Baik ya, saya mau jelaskan. Iya silakan. Ini Tuhan Yesus dalam doanya kepada Bapa di surga. Ya. Sebab itu hari-hari ini saya sedang live di TikTok. Jangan ketawa Pak. Tentang Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya kan? Nah, orang di mute dewa ketawa. Nggak apa-apa ditertawakan, saya nggak apa-apa. Yang penting saya jelaskan ya. Iya. Nah, dan Yesus salah satu tugas yang harus dilaksanakan, ya, dia adalah sebagai utusan. Itu hanya salah satu. Iya, dia utusan. Tapi apakah harus hanya itu aja? Tidak.
Masih banyak yang lain peranan yang harus dilakukan oleh Sang Firman yang menjadi manusia ini. Nah, Oke, cukup ya. Bang Cukup. Juma silakan di paling Saya, rendah loh tang- ini. Ya, saya silakan. tanggapi nanti makin berat. Bapak, di dalam Yohanes 13:17 nomor 3 itu ada berapa oknum yang harus dikenal di sana? Kalau hanya di Yohanes 17 ayat 3, di sini ada Bapa dan Yesus Kristus, dua oknum. Berarti dua oknum ini dikenal masing-masing sebagai apa supaya bisa hidup kekal? Sebagai pribadi ilahi, ya. Dan Bapa satunya? menyerahkan segala kuasa kepada Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Itu maksudnya. Di situ satu-satunya Tuhan di situ siapa? Ya, satu-satunya Tuhan itu Allah. Yesus sebagai apa? Yesus adalah bagian dari keesaan Bapa. Salah. Aduh. Udah Bang Hadi, saya semakin banyak hilap nanti. Kelasnya Bapak ini, aduh. Udah kasih sama Dewa. Bang Ali, Kalau dulu, Bang Ali. Pak Sepanya ini Bang Handi, kalau beliau ini beberapa tahun yang lalu saya ditantang sama beliau, dia mau menyelesaikan sebuah buku, habis itu bukunya dia mau kirim ke saya, dan dia minta kalau sudah sampai waktunya dia akan berdebat dengan saya. Mudah-mudahan Sepanya yang ini. Coba ditanya. Coba. Oh iya, bukunya itu masih dalam proses loh masih. Kok lama kali Pak? Udah berapa tahun nih? Oh iya, bikinnya kan itu saya nyambi. Sudah hampir 27 tahun Bang Juma ini. Gimana ini? Ya, sambil nyambi saya. Cerita tentang Nabi itu kan susah loh, terlalu banyak yang harus digali itu loh. Iya. Kali udah kayak sumur. Tapi masih ingat tantangannya mau dialog dengan saya, mau debat dengan saya, masih ingat? Oh iya, bisa. Oh, ya udah kapan Sekarang bisa? juga Kapan? Saya tak mau tanya ini sama Mas yang ganteng ini loh. Loh, katanya mau debat kok malah mau bertanya Kalau kayak yang sekolah ganteng minggu. saya Pak, kalau Bapak nanya orang yang ganteng berarti saya itu. Bunda, Bang Suma itu lebih ganteng dari sampean loh. Baik. Parah. Bapak masih simpan nomor saya? Oh, nomor, waduh, HP-nya udah hilang ya. Waduh, piye toh? Saya nggak punya lagi nomornya. Masa pencopet kecopet Pak? Gimana ini? Tahu aja. Ya, sampai nanti Pak, Ini saya loh, tanya. saya tadi itu kan Pak, saya tanya. dengar. Sampai nanti Pak. Iya. Sampai nanti. Selesai S3-nya Pak Sepanya, belum? Udah. Yo, saya kan nyambi juga S3-nya. Nyambi juga, semua nyambi piye toh. Ya udahlah, lanjut. Ya, Yang penting diingat tantangannya kemarin mau nantang saya dialog aja. Yes, gampang itu. Nah gini loh, saya tak mau tanya itu loh. Nah, kalau misalnya tadi saya dengar Bentar lu jangan pindah topik dulu, Pak Pandera Supardi dulu nggih. Ya sebentar ya Pak. Saya ke Pak Supardi dulu, jangan pindah topik dulu. Pak Supardi. Oh ya monggo. Pak Supardi, itu kalau ada yang sakit di dalam gereja, ada yang sakit itu Pak Supardi kan bisa naruh tangannya di tempat yang sakit sembuh ya Pak, KKR-nya ya gitu ya? Ya. Ya, itu sering dilakukan ya Pak? Saya kalau selesai ibadah terakhir sebelum doa berkat, saya panggil jemaat, siapa yang mau didoakan, yang sakit ya maju ke depan untuk didoakan. Ada yang sembuh, ada yang tidak menerima kesembuhan. Kenapa Pak? Tidak sembuh semua? Tidak sembuh semua. Jadi itu kan karunia yang ada pada saya itu tergantung yang didoakan itu menyambut enggak dengan imannya. Dia tidak punya iman, ragu, atau dia mendua hati, dia ke dukun, dia juga mau ke Tuhan, dia enggak sembuh. Enggak, saya rasa enggak sembuh itu dia baca Matius 7 21 sampai 23 Pak. Itu Matius 7 21 23 itu ya. Itu bagi orang yang menyalahgunakan karunia. Karunia lagi. Gimana sih Pak Pendeta? Begitu. Udahlah Bang Andi, mendingan coba sama Pak Jeva aja. Enggak apa-apa, terlalu Mohon maaf semuanya, sebentar kasih dulu Bang Riko. Bang Riko silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Riko Ferdinand Yusapa dari Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Saya sedang berjualan mencari nafkah untuk keluarga saya di sini. Boleh ya? Saya berjualan pempek sutra tenggiri, abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, stik cumi lada hitam, pastel mini abon ikan tenggiri, otak-otak ikan tenggiri, cakian ikan tenggiri, terasi udang khas Belitung, dan kopi kongji khas Pulau Belitung. Yang berminat silakan follow terlebih dahulu. Lalu WA saya ada di bio saya itu. Insya Allah kami amanah dan halal. Semoga laku hari ini ya. Bang Zuma tambahin dikit supaya dibeli. Iya iya iya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, Pak Pendeta dan juga tokoh-tokoh agama, tolong dianjurkan kepada jemaatnya untuk beli ya buah tangan daripada saudara kita Riko Ferdinand ini ya. Beliau sangat luar biasa jualan pempek Palembang, terus kemudian kerupuk ikan tenggiri, abon apa lagi Bang? Abon tenggiri ya. Ada peletek, ada peletek, ada apa lagi? ada otak-otak. Ada otak-otak ya. Jadi yang kurang otak beli otak sama beliau Riko Ferdinand. Ada ini nggak Mas Riko? Abon babi. Nggak ada lah. Udah ada aja. Itu pertanyaan Kristen. Mas Riko ada nggak kerupuk babi? Ya, jadi teman-teman mohon kiranya yang belum pesan untuk dipesan, yang sudah pesan dipesan lagi. Saya sendiri sudah merasakan hampir semua daripada produk yang dibuat oleh saudara Riko itu sudah pernah dirasakan oleh saya sendiri dan memang nikmat sih, luar biasa. Utamanya abon-abonnya itu loh. Ya, seperti itu teman-teman, silakan. Terima kasih sebelumnya. Pesan langsung DM langsung ke beliau. Semoga Bang Zuma sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, selalu membela Islam. Amin. Doa yang sama buat saudara-saudara. Amin. Oke, Pak Pendeta terakhir sebelum Anda berdoa dengan bahasa roh, itu babi Pak Pendeta makan apa enggak? Saya makan babi. Makan babi. Kenapa Pak? Ya karena di zaman perjanjian baru itu tidak diharamkan lagi. Oh. Tetapi saya ini membatasi aja penjelasannya. Cuma saya katakan begini, memang ada juga beberapa aliran Kristen yang tidak makan. Ya, tapi saya tidak sebut sekdenya apa. Karena saya paling takut kalau nyebrang ke ranah orang lain ya. Iya iya. Kalau sunat Pak, sunat bisa dilaksanakan. Kalau mau tidak juga tidak masalah. Pak Pendeta sendiri? Ya sunat. Kirain belum, saya sunat pakai cangkul Pak. Ya. Yang utamanya kalau di Kristen perjanjian baru itu sunat hati. Artinya hati yang tertuju. Hatinya ini sunat mati dong Pak. Sunat hati, ya bahasanya tuh hati yang tidak degil ya, hati yang bertobat gitu. Bukan lagi kulupnya ya Pak, bukan dagingnya. Tidak begitu. Memang Pak Pendeta, kalau hati itu punya kulub Pak. Nah, sekali lagi saya katakan karena Bang Juma tidak ngerti firman Tuhan kan. Kok Bang Juma? Bahasa manusia. Jadi Roh Kudusnya lagi mabuk ini kayaknya. Jadi bahasa manusia, misalnya Tritunggal 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 gitu ya. Nggak ngerti kalau Tritunggal itu kan apa itu namanya ketiganya yang esa begitu. Jadi, begini Pak Pendeta ya, Pak Pendeta kan kemarin kita udah kenal baiknya Pak Pendeta ya. Sering mengatakan Bang Juma mana sih, saya pengen diskusi sama beliau. Menurut Anda setelah Anda diskusi dengan Bang Juma, pendapat Anda gimana? Tidak masalah, saya senang. Karena begini ya, bukan hanya dengan Bang Juma, bahkan saya menghadapi pelayanan di tengah-tengah masyarakat juga saya sering diolok, saya disalahpahami. Karena memang kalau orang tidak ngerti ya memang susah begitu menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya senang. Kenapa? Karena kita cuma merasa tantangan begitu. Misal begini, saya jujur ya, saya cuma S1 teologi, saya tidak mendalami sampai ke bahasa-bahasa kayak Bang Juma dan lain. Karena bagi saya Alkitab cukup, ya. Karena begini, selama 30 tahun saya membaca Alkitab dan selama 15 tahun saya menggembalakan, saya lihat semua yang ada dalam Alkitab itu terjadi begitu dalam pelayanan.
Contohnya Pak Pendeta, contohnya? Misalnya setumpang tangan doa orang sembuh, orang setan saya usir dalam nama Yesus pergi ya. Misalnya orang yang kemarin misalnya mau bercerai sama mohon kepada Tuhan tolong pulihkan hati mereka suami istri supaya tidak bercerai karena mereka umat-Mu Tuhan. Ya tidak jadi bercerai, syukur begitu. Seperti itu yang saya maksud. Bagaimana caranya Pak Pendeta supaya saya bisa berilmu seperti Pak Pendeta? Apa yang saya lakukan? Oke. Di dalam kekristenan itu tidak mengenal yang namanya ilmu ya, yang dalam artian tanda kutip ilmu yang sifatnya gaib ya. Di dalam kekristenan itu hanya dua hal. Baca Alkitab dan minta urapan kuasa Roh Kudus. Nah, Anda mungkin bingung apa itu urapan. Urapan itu kuasa Tuhan yang dicurahkan kepada seseorang sehingga berhikmat mengerti firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak terselubung bagi mereka. Oh, jadi harus ada Roh Kudus yang membimbing ya? Ya, betul, Hendy, betul. Karena kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini Pak Pendeta, kalau Roh Kudus itu membuat kita pintar atau membuat kita bodoh, Pak? Roh Kudus itu memberikan kepada kita karunia yang kadang-kadang ya pekerjaan Roh Kudus pada seseorang itu orang itu dinilai bodoh. Oh, gitu. Misalnya gini, tiba-tiba orang itu melompat-lompat, dia sukacita melihat penglihatan ilahi ya, melihat wajah Tuhan dan dia bersenang-senang melompat-lompat sukacita di tengah ibadah yang khusyuk tiba-tiba rame dia. Kan orang menilai bodoh kalau orang tidak ngerti. Berbahasa roh juga dinilai bodoh kalau orang tidak ngerti. Kalau sebenarnya enggak, pada sebenarnya pintar itu. Enggak sebenarnya. Iya. Kami ngerti orang-orang seperti itu mengerti. Itu kalau yang lompat Pak Pendeta, yang lompat-lompat itu kayak kesurupan itu gimana itu Pak Pendeta? Kalau kesurupan itu beda dengan namanya dijamah, dipenuhi, dilawat oleh Roh Kudus itu beda. Kalau kesurupan itu kemasukan roh setan. Oh. Kalau yang seperti Pak Pendeta lakukan, apa bedanya sih roh setan maaf ya sama Roh Kudus? Bedanya apa? Dia pasti memuliakan Tuhan Yesus. Dengan cara apa itu memuliakan Yesus? Karena dia mengatakan terpujilah Tuhan, haleluya, gloria, puji Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, gitu. Terus bahasa rohnya mana? Bisa dia dikarunia bahasa roh, maka saat itu juga dia akan berbahasa roh. Seperti contoh? Yang sudah saya kasih tahu. Sikir apa gitu ya? Iya, kalau memang itu seperti itu lafalnya, ya seperti itu dia dapatnya. Iya. Pak Pendeta, sebentar Bang Andi sedikit sebelum saya sholat asar ya. Saya belum sholat asar ini. Itu Pak Pendeta tadi disunat ya? Ya iyalah. Oh, berarti kemaluannya terpotong ya Pak Pendeta ya, betul ya? Betul ya Pak Pendeta ya? Ada masa yang itu kita bicara belum ditonton 1.500 nih. Saya akan nanya Pak Pendeta. Coba Pak Pendeta baca Ulangan 23 nomor 1. Baca aja. Baik, saya bacakan. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Sementara Pak Pendeta kan sudah terpotong kemaluannya itu. Saya beritahu ya, terpotong dengan disunat itu beda. Jadi disunat bukan dipotong Pak Pendeta? Iya lah. Pinter, Roh Kudusnya pinter ini. Ketika Abraham itu kan Allah berjanji membuat satu perjanjian sunat dengan Abraham. Tetap jemaah Allah dia. Saya nggak nanya itu Pak. Berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam kitab Ulangan 23 nomor 1 Pak. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Nah sementara Bapak di sini sudah terpotong. Tadi Bapak mengatakan antara terpotong sama disunat itu berbeda. Apa yang berbeda Pak? Disunat dipotong, terpotong pun dipotong. Apa yang berbeda? Kalau sunat itu kulupnya yang dibuang. Kalau itu batangnya saudaraku. Ya ada Pak, seperti itu Pak. Intinya dua-duanya adalah terpotong. Nah Bapak di sini sudah terpotong Pak. Sudah terpotong kemaluan Bapak. Artinya tadi Bapak mengatakan sopan. Bebel Bapak yang tidak sopan kepada kami Pak di sini. Mengajarkan seperti ini, ya. Jadi Pak, kalau ada jemaat Bapak yang terpotong kemaluannya atau buah pelirnya hancur, silakan datang ke masjid Pak. Kami syahadatkan Pak. Di Islam tidak ada kata-kata seperti itu Pak. Itu perjanjian lama, perjanjian baru. Oh, berarti Tuhannya berbeda. Antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, Tuhannya berbeda, begitu maksudnya? Perjanjiannya yang berbeda.
Tuhannya sama. Tuhannya sama, perjanjiannya Oke. beda. Oke, assalamualaikum. Boleh tak ikut sedikit Silakan. nanggapi nggak nih? Boleh, Seru kayaknya ini. Silakan Bang. Kebetulan ada Pak Pendeta ini, kita sebenarnya bisa banyak belajar sekaligus juga studi komparasi ya, biar lebih asik. Begini, mengenai Pak Pendeta ini saya mau tanya, begini Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta mengetahui bahwa Bible Pak Pendeta itu suatu yang benar begitu dari Tuhan, wahyu Tuhan, ya, sehingga dijadikan referensi atau pedoman di dalam kehidupan teman-teman Oten, gitu Pak. Kira-kira gimana Pak? Oke. Karena salah satu saya sampaikan ketika firman Tuhan berkata, baik di perjanjian lama dan diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia diuji oleh iblis, ya, ubahlah batu menjadi roti. Ketika Tuhan Yesus itu berpuasa 40 hari setelah dibaptis di Sungai Yordan. Oke. Menjawab begini. Itu Pak. Nah, janganlah bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Aplikasinya. Oke, begini Pak Pendeta. Ketika kita disakiti orang seperti ini, saya diejek, diolok-olok, ya. Tapi firman Tuhan berkata, ampun. Pak Pendeta nggak ada yang ngejek loh. Ketika saya mengampuni. Bentar Pak, ya korbannya nanti Pak. Ini kita studi teks dulu. Jadi kata Bapak itu kan firman Tuhan. Padahal kan firman-firman Tuhan Bapak itu yang diklaim sebagai firman Tuhan itu kan ditulis jauh setelah Yesus wafat. Lalu kapan Tuhan berfirman? Pertanyaan saya. Kan tidak ada teks yang difirmankan sebelumnya. Maksudnya gimana? Saya tanya apakah dahulu firman Tuhan atau dahulu percetakan yang ada di bumi ini? Enggak, maksudnya siapa yang menerima firman itu sebenarnya? Apakah Lukas, Yohanes, Matius atau siapa? Menerima firman itu, ya, kalau Anda lihat dari Alkitab itu sejak Adam sudah menerima firman. Oh enggak gitu Pak, orang ditulisnya aja belakangan, jadi nggak bisa dibilang Adam. Kalau saya tanya begitu, kalau Bapak bilang begitu, saya tanya nanti bahasanya apa waktu difirmankan, Bapak nggak bisa jawab. Kitab saya nulisnya begitu. Ya oke, kalau begitu Bapak anggap sebagai kebenaran, ketika difirmankan itu oleh Tuhan, Tuhan berbahasa apa kepada yang memfirmankan? Anda tahu masa itu, ya, putus-putus Pak, putus-putus Pak sinyalnya Pak. Ibrani. Ya, oke. Kalau Bapak baca dalam sejarah, bahasa Ibrani itu ada 700 tahun setelah kewafatan Musa. Bahkan Musa sendiri tidak berbahasa Ibrani. Bagaimana mungkin Bapak bilang bahwa perjanjian lama itu berbahasa Ibrani? Musa aja tidak berbahasa Ibrani, dia orang Mesir. Begitu Pak. Kalau Anda mempertanyakan yang berkempatan di dalamnya. Suaranya putus-putus Pak Pendeta. Ya sinyal bagus. Ya, sinyal kurang bagus di sini. Oke, udah kedengaran. Coba jelaskan sekali lagi Pak. Berbahasa apa Tuhan ketika berfirman kepada Musa? Tadi kami sudah bahas-bahas dengan Bang Juma masalah yang Anda tanya ini. Jadi silakan Anda ke lembaga Alkitab. Enggak. Bukan. Kita bukan bicara lembaga Alkitab ini. Kita kan tadi bicara soal kebenaran Alkitab itu sendiri. Anda menggugat bahasa itu. Enggak, bukan menggugat. Saya bertanya, Pak Pendeta menjelaskan. Begitu loh. Saya tidak akan menjelaskan mengenai bahasanya. Oke, berarti Pak Pendeta tidak tahu parameter itu. Kalau Pak Pendeta tidak tahu bahasanya saja, bagaimana Pak Pendeta yakin itu sebuah referensi kebenaran? Saya memakai Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Karena saya sudah berkeputusan sejak lama hanya Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, supaya saya lebih gampang menjelaskan kepada. Bentar Pak Pendeta, bukan begitu Pak. Boleh menggunakan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Cuma apakah Pak Pendeta yakin bahwa dulu firman berkata seperti itu? Makanya Pak Pendeta harus tahu bahasa apa yang digunakan oleh Tuhan ketika berfirman, ketika menerima itu dan kitab itu ditulis. Kenapa saya harus jadi pendeta kalau tidak percaya?
percaya, saya minta penjelasannya Pak Pendeta. Penjelasan ilmiahnya secara akademis. Kalau Anda mencari penjelasan ilmiah akademis, ada yang lebih berkompeten dari saya, itu delay, silakan. Oke, jadi kalau Pak Pendeta jawab Pak Pendeta tidak tahu, saya akan memberitahu, maksud saya begitu. Jadi lebih enak diskusinya. Gimana Pak? Perlu saya jelaskan. Apakah yang Anda jelaskan itu nanti sesuai dengan apa yang lain jelaskan? Itu silahkan ke sana. Oke, itu soal lain lagi. Yang penting sekarang kita sepakati dulu. Pak Pendeta tahu apa enggak? Kalau enggak tahu, oke, biar saya yang menjelaskan. Saya tidak perlu dijelaskan. Saya cukup mempercayai Alkitab yang diterbitkan. Oke, boleh percaya. Yang saya tanya, Pak Pendeta tahu apa enggak gitu loh. Lalu yang kita bahas tuh sudah saya bilang dengan Bang Hendrik dan Pak Juma, itu hanya isi Alkitab, tidak melebar. Kalau melebar, dalam kondisi bahaya. Enggak, oke lah. Anggaplah ini tema baru dari saya. Saya mau critical history studi ini dengan Pak Pendeta. Karena Pak Pendeta kan punya pendidikan masalah ini dan lebih tahu. Silakan Anda kelai ya. Bukan begitu. Saya tanya Pak Pendeta. Pak Pendeta bisa nggak jelaskan ke saya? Saya akan menerima kalau bisa dijelaskan. Begitu Pak? Iya, yang Anda minta itu nilai. Oh, berarti Pak Pendeta sendiri nggak paham ya? Nggak tahu Pak Pendeta kalau begitu ya? Iya, kalau Anda anggap saya tidak tahu. Oke, kalau Pak Pendeta tahu jelaskan kepada saya dan kepada teman-teman audien yang lainnya. Silakan Pak, kami dengar Pak. Lebih berkompeten lain. Oh iya, saya tahu. Tapi kan Pak Pendeta sebagai anak Tuhan dan gembala juga seharusnya juga paham masalah ini. Karena Pak Pendeta sehari-hari menginjili, mengurapi, mengobati dan segala macam atas nama Tuhan. Saya tahu itu, tapi yang lebih berkompeten itu kelai saja. Saya menyempitkan permasalahan. Ya. Oke, berarti sepakat ya Pak Pendeta tidak paham ya. Oke, biar saya yang menjelaskan kalau nggak paham. Dan saya tidak perlu juga Anda jelaskan. Wah kok gitu? Kan kita diskusi Pak Pendeta. Saya minta penjelasan. Pak Pendeta jelaskan. Dan saya tidak menjelaskan itu, yang berkompeten lain, dan Anda tidak perlu jelaskan ke saya. Sudah kan? Oke. Ya berarti kalau dalam kaidah dialektika begitu saya anggap Pak Pendeta tidak tahu kitab Pak Pendeta sendiri gitu loh. Begitu. Udah cukup. Saya mau menjelaskan dari dalam kitab suci Alkitab. Bahasa Indonesia sehari-hari saja. Supaya begini, kalau sehari-hari begini ya Pak Pendeta, sehari-hari ya. Sebenarnya Pak Pendeta ini Tuhannya ada berapa sih? Bang Edi, bentar, nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau menjelaskan atau tidak paham, biar kita yang menjelaskan begitu loh. Maksudnya begitu. Saya kan tidak bisa menjelaskan begitu. Tahu enggak? Karena ini kan masalah kebenaran, masalah firman Tuhan. Jadi harus clear dulu apa parameter kebenaran firman Tuhan itu, landasannya, originalnya seperti apa, bahkan begitu. Firman Tuhan dalam kitab suci Alkitab. Iya, dalam kitab suci Alkitab memang iya, makanya itu yang saya tanya. Anda mencari akar bahasanya, Anda mencari sejarahnya, silakan Anda kelai. Oke lah, clear lah, cukup lah dari saya. Kalau saya anggap berarti Pak Pendeta ini nggak paham ini. Ya kalau dia butuh penjelasan saya bisa jelaskan. Tapi kalau dia nggak butuh nggak apa. Saya jelaskan buat teman-teman yang lain yang di bawah ya, mungkin ada oten di bawah yang mau dengar. Oke, silakan. Oke, begini. Dalam dunia ini menurut pakar-pakar bahasa. Bang Al, maaf saya potong. Ya. Mungkin ada penjelasan dari Otentik, silakan Pak Otentik. Oke, selamat sore semuanya. Iya. Dengar suara saya ya? Iya. Dengar Pak. Ya. Tadi pertanyaannya Bang Al itu coba deh saya diulangi dulu deh supaya kita tidak Diulang salah. Bang Al. Oke. Pertanyaan saya, apa parameter kebenaran? Teman-teman Oten itu meyakini bahwa Injil itu firman Tuhan gitu. Dan siapa yang menerima firman itu? Ya, kemudian siapa yang menulis sehingga itu diyakini gitu. Silakan. Parameter ya. Parameter jadi kitab suci orang Kristen itu harus dipahami seperti ini.
Kitab suci orang Kristen itu bukan hasil didiktekan ya, bukan hasil diejakan oleh yang Maha Kuasa, oleh Tuhan kepada para penulisnya. Bukan seperti itu pemahamannya. Tetapi kitab suci orang Kristen itu adalah ditulis oleh orang-orang yang mendapat dorongan dari Roh Kudus untuk menuliskan apa yang diketahuinya, apa yang dipahaminya. Jadi bukan hasil pendiktean dari Tuhan. Jadi kalau ditanya parameternya apa, kita melihatnya begini, beberapa kitab Injil yang ditulis itu, mereka saling mendukung atau saling membenarkan satu sama lain. Bahkan bukan hanya keempat kitab Injil itu, tetapi seluruh kitab di dalam perjanjian baru itu saling mengkonfirmasi walaupun orang-orangnya berbeda, sama seperti di kitab perjanjian lama juga, walaupun ditulis oleh berbagai orang, banyak sekali penulisnya, tetapi pesan yang disampaikan itu sama semuanya. Jadi kesimpulannya, kitab-kitab ini memang diwahyukan oleh satu otoritas yang berkuasa kepada para penulisnya sehingga mereka bisa saling mengkonfirmasi satu sama lain. Kira-kira gitu jawabnya. Oke. Parameternya Begitu. ya, parameter paling sederhananya gitu. Oke, Bapak bilang itu diwahyukan oleh otoritas yang berkuasa. Berarti otoritas yang berkuasa itu adalah Tuhan, kan? Begitu kan, Pak? Dalam pemahaman kami, ya Tuhan. Ya, oke. Dalam pemahamannya Bapak, Tuhan. Berarti boleh dikatakan bahwa apakah Tuhan itu mengilhamkan ya untuk menulis dalam bahasa apa gitu sehingga mereka bisa menulis gitu, biar mereka bisa menuang gitu seperti itu. Dan Tuhan itu kepada siapa memberi ilham itu? Ya ditulis di dalam bahasa si penulis. Kalau dia orang Ibrani, dia akan menulis dalam bahasa Ibrani. Kalau dia orang Yunani akan menulis dalam Yunani. Kalau dia orang Aramaik, dia akan menulis dalam bahasa Aramaik, gitu loh. Oke, Jadi siapa dia yang menulis pertama seperti kali dia menulis. Oke, yang pertama kali mendapat wahyu itu siapa, Pak? Oke, lanjut. Jadi dia menulis di dalam konteks budaya dia. Budaya dia tercakup juga bahasa dia. Jadi bukan ada orang asing datang ke suatu bangsa atau katakanlah ke bangsa Yahudi kuno, kemudian dia menulis dalam bahasa itu. Enggak, orang itu juga dari kalangan mereka juga dia menulis dalam bahasanya dia. Gitu. Jadi mungkin secara ini Bapak mau mengatakan bahwa Tuhan telah memberi firman kepada Yohanes, Paulus, Lukas dan teman-teman itu ya. Seperti itu, Pak. Bukan memberi firman ya, jangan salah nanti kalau jadi dikatakan oke, memberi ilham, firman, seolah-olah memberi ilham. Berarti memberi ilham. Mendorong Kalau mendorong kayak dorong mobil, Pak. Mendorong apa? Memberi inspirasi gitu. Inspirasi atau ilham kan? Untuk menulis. Ya. Bukan mengilhamkan itu agak lebih. Oke lah, sepakat lah, menginspirasikan. Tepat kalau menurut saya. Memberi inspirasi. Oke. Iya. Inspirasi itu dalam bahasa apa, Pak? Dalam bahasa dia, bahasa si penulis tersebut. Siapa Tuhan yang memberikan inspirasi itu, Pak? Ya Tuhannya mereka lah, Tuhan orang Ibrani. Orang Yahudi, orang Ibrani. Ya orang Yahudi atau orang Ibrani ya. Sama ya Tuhannya ya. Oke lah, oke. Jadi kalau saya melihat kalau dari penjelasan seperti itu ya, itu tidak tepat. Kenapa? Sekarang begini, dengarkan dulu. Begini Pak, inspirasi itu apakah ditulis secara benar atau tidak Pak? Saya tanya, apakah benar penulisan inspirasi itu? Apa? Nah, kalau benar secara benar berarti kan ada pembandingnya, betul nggak? Kalau kita mengatakan sesuatu benar, berarti ada pembanding. Oke. Ini pembandingnya tidak adalah prosesnya. Oke, dengerin dulu Pak. Begini, kalau memang dia inspirasi dan dari Tuhan, tidak akan ada kontradiksi di dalamnya, tidak akan ada kekeliruan.
Nah, tapi yang terjadi adalah sampai sekarang Alkitab itu mengalami revisi dan perubahan-perubahan. Nah, ini Yang saya mana khawatir. revisi? Coba jelaskan yang mana revisi. Kitab teks originalnya itu tidak pernah dirubah, tidak pernah direvisi. Yang direvisi adalah terjemahan karena mengikuti perkembangan bahasa. Tapi kalau kita cari teks original teksnya di museum-museum yang ada itu tidak pernah berubah karena itu memang kitab yang sudah kuno. Oke, bahasa apa originalnya itu bahasa apa, Pak? Saya tanya, bahasa originalnya bahasa apa? Bahasa Ibrani kalau perjanjian lama. Kalau Bahasa perjanjian Ibrani? baru, bahasa Yunani. Oke, Iya. bahasa Ibrani perjanjian lama. Iya. Ya, tapi Musa sendiri tidak berbahasa Ibrani, Pak. Musa bukan orang Yahudi. Musa orang Mesir. Ya. Bahkan Ibrahim sendiri orang Irak. Siapa yang bilang Musa orang Mesir? Nah, ini sudah iya. nggak benar arahnya. Dasarmu sudah. Coba sebentar. Iya, Musa kan sama Firaun Udah jelas salah, lawannya. Udah jelas salah. Jadi Lawan kenapa Firaun kita kan? sesat? Sebentar. Sesat kita kalau bilang Musa orang Mesir. Musa itu berdakwah kepada Firaun. Dia membawa keluar Bani Israel dari Mesir. Ya kan? Ya tapi kenapa kamu bilang Sabar, dia Pak orang Mesir Pendeta. ya? Pak Pendeta kan nggak bisa menjawab. Sabar dulu, Pak Pendeta. Udah salah itu. Tunggu. Kenapa kamu bilang dia orang Mesir? Silakan, Bang Al, Sementara silakan. Musa itu adalah Iya, dari orang Musa Israel. itu orang Israel dari mana? Saya kasih tahu ya, Israel itu anak turunan Isa, Yakub, Abraham. Abraham orang Irak. Dari mana pula? Jadi Bani Israel itu adalah proto-Arab. Irak itu sampai sekarang masih berbahasa Arab. Ya, kaum Samud, kaum Ad, itu peneliti arkeolog purbakala pun sepakat. Iya, Mereka itu tapi orang kalau Arab. Musa itu bukan orang Mesir. Kalau gitu, lah bagaimana mungkin kitabnya berbahasa Ibrani kalau gitu? Ayo. Loh, dia bukan orang Mesir. Dia orang mana saya tanya Bapak? Orang mana coba? Dia orang Kanaan. orang Israel. Orang Israel. Israel itu Arab, Pak. Kan Ibrahim itu orang Irak. Arab sih. Iyalah. Menurut Bapak Israel orang apa? Israel itu cuma istilah, Pak, sebutan untuk anak Tuhan. Ya, anak keturunan Isa, Yakub. Kacau. Bapak Makanya yang nggak kamu paham bertanya sejarah. yang nggak jelas. Israel itu sebutan Israel saja itu memang suatu nama. bangsa, bro. Dengar, Israel itu memang Suatu bangsa. Bangsa di mana? Bangsa di mana saya tanya? Abraham. Kok kamu mempermasalahkan hanya masalah terminologi di situ? Itu secara Bapak yang kultural, keliru. historis memang Bapak ada. terbalik. Bapak terbalik. Kamu Israel bro. itu kan sebutan di dalam Bible pun ada bahwa itu Allah menyebut Ishak itu sebagai Israel, hamba Tuhan. Israel itu keturunan Yakub. Israel itu hamba. Itu Yakub. Iya, keturunan Yakub. Kan dari Abraham. Abraham itu orang Babel, orang Irak. Hanya bilang itu terminologi, itu suatu bangsa yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Masuk satu bangsa. Bangsa apa? Orang dia dari keturunan Abraham. Abraham itu dari Irak. Bangsa mana lagi? Ya, dia menjadi Bangsa di mana suatu coba? bangsa tersendiri. Iya, bangsa di mana Bangsa saya tanya? Israel. Bangsa di mana? Bangsa di mana? Di mana peradabannya? Saya tanya. Otentik. Ya di daerah Filistina sana, bro. Palestina di mana? Sebelah mana Palestina? Waduh. Palestina itu kalau orang di situ Kanaan, udah Pak. repot, bro. Orang Kanaan, Pak. Kamu udah Palestina repot, itu, Pak. Kamu udah melebar kemana-mana. Loh, enggak saya Kamu tanya. udah Bapak bilang ngacau bangsa dulu. kan? Bangsa kan? Bangsa mana? Peradabannya siapa? Siapa pemimpinnya? Coba saya tanya. Waduh, kamu Kalau harus Bapak belajar bilang sejarah bangsa. kalau begitu. Lah, ini Karena saya kalau sedang masih di kasih tataran itu kita berdiskusi. saya kasih kita nggak bisa Bapak berdiskusi pelajaran tentang sejarah firman. ini. Bapak Kamu sekarang masih bicara bingung di area pakai itu kan loh. sejarah, itu Enggak, histori. Bapak bantah Memang pakai ada data namanya ya, bangsa Pak. Israel, ada Bantah bangsa pakai Yahudi. data. Iya, Bangsa saya Yahudi tahu. itu berasal dari bangsa Israel. Israel itu ada 12 suku. Oh, Kamu tahu nggak salah itu? Pak. Israel Oh, itu salah. dalam Alkitab Kamu sebutan sejarah untuk mana, boleh kamu baca? anak-anak Isa, nama Kalau lain begini daripada diskusinya Isa. kita susah kalau Itu kamu anak masih keturunan kembali Isa, Yakub masalah dari sejarah, Abraham. kamu belum selesai. Oke, lanjut. Coba tunjukkan Kalau ayatnya. kamu masih Coba belum tunjukkan sejarah, kamu ayatnya. belum final. Enggak. Salah dasarnya salah Gini semua. aja Pak Otentik. Kita minta aja sama Bang Al ayatnya mana bahwa Israel itu keturunan dari Arab. Coba tunjukkan ayatnya. Aneh. Saya sebutkan. Dengar baik-baik. Ya, yang pertama dari silsilah bangsa Bapak itu bilang tadi ya. Ibrahim itu dari Tunjukkan Babel, ayatnya, dia Pak. itu dari Tunjukkan Irak. ayatnya, Ayatnya, jangan makana ayatnya Ibrahim tunjukkan, Pak.
Yahudian wala Nasranian walakin Hanifah. Tunjukkan dari kitab, Oke. kitab yang lebih tua, Oke. bro, yang lebih dekat ke sejarah, jangan dari kitab yang datang belakangan. Jangan lari Oh, ke dari jangan Injil lari ke kan kitab, saya nggak Alkitab, percaya Pak. Injil. Tunjukkan. Injil itu saya nggak percaya. Lah, kan saya itu kan masalah bapak kamu, saja. berarti Lah, kamu jadi kacau karena bapak kamu nggak tidak melihat bisa story. membuktikan bahwa kitab bapak itu otentik. Makanya saya tidak percaya. Lah iyalah. Udah nggak nyambung. Bapak buktikan Kamu nggak dulu. sejarah, histori mana bukti sejarah yang paling awal. Kamu hanya karena nggak percaya Sejarah Injil atau awal Injil lain, Ibrahim kamu mengambil itu dalilmu dari kitab Ibrahim itu dari kamu Babel, memaksakan bukan pendapatmu dari itu berarti ya. Dia kamu pendatang. Dia pendatang ke Palestina Kamu itu. main kalau Dia begini caranya, kok bro. ngaco? Ada Kamu ketahuan prasasti karena kamu tidak batu mengambil bukti bertulis sejarah yang ya. lebih awal. Silakan, Kamu mengambil bukti silakan. yang jauh lebih muda yang sebenarnya itu pun tidak sama dengan yang pertama. Kamu Ah, bagaimana jadi cara belajar Israel begitu? itu ya anak keturunan Ishak. Otentik Israel itu. Jadi bukan dia suatu bangsa yang punya negara, punya pemimpin seperti itu. referensimu Dia apa? anak keturunan Referensimu Ishak. dulu. Saya mau dengar Referensi referensimu dari mana? di dalam Alkitab kan itu sebutan nama Ishak, Israel itu kan? Ah. Iya kan? Itu bukan semacam sebutan saja. Ya betul, itu disebut ayatnya di Israel, mana, itu jangan bahasa kau Allah. ngawur. Tetapi itu betul Bukan satu ayatnya bahwa bangsa. Ishak itu Israel. Kacau kamu. Itu Kamu sudah belajar kita di mana sudah itu? tahu, Kamu kita ketemu sudah Yesus nanti tahu. kalau begitu. Jadi kalau Bapak bicara itu satu bangsa, saya tanya di negara mana, bangsa mana, siapa pemimpinnya? Nggak ada. Itu Belum ada cuma negara sebutan. waktu itu. Nah, Itu belum ada bangsa negara, berarti kaum kamu Bani. salah bilang itu bangsa. Iya kan, suku kan, suku kan. Ah, Bani Israel anak keturunan dari Itu Ishak. bangsa di dalam Itu bangsa nama Israel itu ada lain, suku-suku. itu istilah. Di dalam Israel itu ada 12 Oke, suku. oke. Mereka tersesat Sampai di suku lembah yang Tih. menurunkan Mereka tidak Tuhan bisa itu namanya masuk ke suku Palestina. Ya, clear sudah. Mereka Musa pun nggak pernah bisa masuk ke Enggak, Palestina. referensimu dulu apa referensimu? Lah kok referensi? Saya sudah jelaskan. Ya, saya mau dengar kamu mendasarkan pendapatmu itu dari mana? Kita baru beranjak ke hal yang lain. Kalau referensimu dan referensi saya tidak sama, tidak sinkron, kita referensi apa berarti sekarang? Enggak, ya enggak. Sebentar. Yang mau ditanya referensi apa nih? Nanti balik saya tanya ya. Kamu mengatakan bahwa Israelis hanya sebagai sebutan gitu loh. Kamu dari mana itu belajar begitu? Dalam sejarah tidak pernah ada bangsa Israel itu punya negara, punya state, punya nggak pemimpin, pernah nggak ada. Oke, sebutkan siapa, di mana? Kamu tahu bangsa Siapa? Palestina enggak? Palestina? Tahu enggak? Palestina itu Kanaan. Bangsa Kanaan di Palestina itu. Kamu tahu bangsa Amalek enggak? Bangsa Amalek. Midian tahu enggak? Itu Tahu saya. Itu Arab semua. Bukan nggak ada hubungan itu sama Israel. Itu Arab. Nah, kamu nggak tahu ya. Arab itu ya, Arab itu. Bangsa Amalek, bangsa Kanaan, bangsa Satu, Pak Babel, kamu Autentik. tahu enggak itu? Pak Autentik satu-satu. Kalau kamu tahu itu, kamu akan tahu ada bangsa Israel. Arab sendiri, ya. Kalau itu beda lagi bangsa Arab. Iya. Referensimu dari mana sih? Sekarang diam dulu biar saya jelaskan satu-satu ya, gantian ya. Kamu udah ngaco, bikin orang bingung kamu. Mau gantian nggak nih? Mau gantian nggak? Satu-satu. Oke. Dalam prasasti tertua Tuhan dari mana? Sejarah kamu Bapak ini bisa denger diskusi nggak? nggak Pak Autentik? Aduh, nggak bisa diskusi nih. Enggak, kalau diskusi begini, Pak Jokowi. Iya nanti Bapak bantah, Bapak tuh gimana orang ngomong, Bapak ngomong, orang ngomong, Bapak ngomong gitu loh. Gantian Pak, gantian Pak. Satu Bapak bantah gitu loh. Bapak ini gimana sih? Silakan Bang Al. Udah jelaskan, dia bilang Israel itu hanya sebutan. Belum selesai saya jawab. Saya jawab pertanyaan kamu. Saya jawab pertanyaan kamu. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Kamu diam. Oke. Saya jawab. Dengarkan. Ya. Salah juga gimana? Dengar dulu. Mau dengar nggak nih? Mau dengar nggak? Coba. Oke ya. Coba. Gua dengerin dulu deh. Oke ya. Jangan ngaco loh. Dengar, sabar. Kita ini kan mau belajar, bukan mau saling tinju-tinju kan. Jadi, Ya, kamu dengar batu dulu. Kalau kita ngomong, kamu dengar juga. Jangan Oke, boleh nggak nih? Saya ngomong nggak nih? Oke, ngomong ya. Oke ya, batu tertulis di dunia yang tertua sebagai data purbakala itu disebut Epik Gilgamesh. Epik Gilgamesh itu batu tertulis yang paling tua 4000 tahun sebelum Masehi. Itu diperkirakan sebelum banjir Nuh itu dia sudah ada.
Ya, jadi di dalam Epic Gilgamesh itu ditemukan di daerah Irak, ya, di Mesopotamia. Itu peradaban bangsa tertua itu. Nah, Epic Gilgamesh itu sudah diteliti oleh Amerika maupun London, Inggris, ya, termasuk ahli purbakala Irak, yaitu Tahar Bakir, Profesor Tahar Bakir, ahli purbakala Irak. Bahasa paku bangsa Sumeriah itu adalah bahasa Arab, akarnya sama, kaidahnya sama, semuanya sama, hanya saja berbeda simbol. Nah, itu sudah diteliti. Makanya Profesor Tahar Bakir menerjemahkan Epic Gilgamesh itu gampang saja dia, karena itu memang bangsa mereka, bangsa itu bahasa Arab. Kata ini bahasa Arab, hanya saja orang Amerika nggak mau ngakui bahwa itu bahasa Arab. Dan bahkan fakta sampai sekarang pun orang Irak itu berbahasa Arab begitu. Jadi kalian ini yang mengaku-ngaku membanggakan Israel itu, kalian datang belakangan sebenarnya. Kalau biar saya kasih tahu, dengar ya. Bahasa Ibrani itu adalah seperti itu. Narasi ini bukan narasi. Sabar Pak, nanti dijawab, Kalau udah selesai silakan Pak Al. Sabar dulu Pak. Iya, dengarkan. Ya, Profesor Tahar Bakir itu ahli purbakala Irak, dia sudah membuat jurnal. Dan ini sudah diteliti dari ahli-ahli di Amerika sekalipun, bahkan di Google pun bisa di searching itu ada, ya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa Ibrahim itulah orang Arab, karena bangsa Akadi, bangsa-bangsa Sumer itu adalah bahasa Arab, hanya saja dengan berbeda simbol dan lahjah. Jadi bahasa-bahasa Semitik itu semuanya adalah pengembangan dari bahasa Arab. Makanya dia punah seperti bangsa Assyria, bahasa Aramaik, dan bahasa Ibrani juga. Itu semuanya mengadopsi dari bangsa Arab akarnya semua. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah Ibrahim itu adalah Arab. Ya, jadi tidak ada Ibrahim itu Yahudi, Ya, begitu loh. itu pengetahuan yang baru ya. Kalau itu pengetahuan yang baru yang mana itu pun perlu dikonfirmasi oleh ahli. Jadi kita nggak boleh mengambil satu sisi, satu orang yang mengaku sebagai ahli purbakala mengatakan Saya kasih referensi loh, itu Profesor harus Tahar diuji. Bakir, Nggak bisa ya. kamu Itu langsung George membenarkan Smith. pendapat dia. Dengar ya, George Harus Smith itu ada yang membongkar kontra-opini. jurnalnya sudah dari tahun Opini yang 1872. dan pendapat, Udah lama Pak. pengetahuan Bapak yang kalau sudah belum berkembang tahu, selama ini nggak Bapak seperti terima itu. dulu, Itu hal yang baru. jangan bantah. Itu hal yang baru, Kalau Bapak bro. mau Dan bantah, itu perlu Bapak pakai dikonfirmasi dan data. dipelajari. Kamu nggak bisa mengklaim itu sesuatu yang paling benar. Nggak bisa begitu caranya. Kamu harus lihat sejarah yang lebih awal. Ahli-ahli yang lebih awal. Dan 4.000 mereka tidak ada tahun yang sebelum saling Masehi membantah. Pak, itu paling awal Pak. Tiba-tiba Banjir kamu Nuh Pak. Nuh itu dengan siapa Adam Tahir sangat dekat Bahir. jaraknya. Tahir Bahir tiba-tiba karena dia nongol, dia nulis sesuatu langsung kamu bilang ini yang benar. Itu kamu nggak boleh begitu caranya. Itu nggak Bukan dia ilmiah. nongol, Bapak yang baru tahu. Karena Bapak menafikan Iya, itu, karena baru Bapak tahu, oten. baru nongol, Karena itu Arab, baru Bapak nggak mau baru terima, keluar, padahal itu fakta. baru Itu batu selesai. bertulis, Pak. Tapi kamu langsung ngeklaim dia yang paling benar. Nggak boleh begitu, nggak ilmiah itu. Nanti kalau Oke, datang lagi bantah yang dengan lebih data, baru lagi, bantah kamu dengan akan data. klaim yang lebih Silakan, baru lagi. saya kembalikan dengan host. Itu Bantah hanya dengan data. pendapat opini pribadi. Kamu nggak bisa gunakan itu sebagai referensi. Tapi yang kamu bisa gunakan referensi adalah pendapat-pendapat yang lebih awal yang tidak ada yang mengkontradiksikan, yang melawan. Itu loh, begitu cara berpikirnya. George Jangan Smith pendapat pribadi 1872, dijadikan George Smith referensi. 1872 itu mengkonfirmasi Epic Gilgamesh yang ditemukan di Mesopotamia, Pak. Itu paling tua, 1872. Epic Gilgamesh itu Ya, dikonfirmasi oleh George terserah Smith. kalau masalah Dia orang penemuan. Amerika, Pak. Masalah ahli purbakala, Pak. memang Bukan berkembang. referensinya, Pak. Dengar. Penemuan-penemuan itu bisa berkembang sampai hari ini pun bisa berkembang karena baru ditemukan, karena penggalian-penggalian baru selesai. Oke, Bapak sebut Tetapi yang nama sejarah selain itu yang histori tertua. bangsa-bangsa itu sudah selesai, udah final. Di kitab suci sudah ada, di jurnal-jurnal ilmiah sudah ada, nggak ada yang mengatakan bahwa bangsa Israel itu hanya suatu Sebut sebutan. jurnalnya Itu real. apa? Sebut jurnalnya apa? Siapa tokohnya? Apa penelitiannya? Sebut, Pak. Jangan asumsi, Pak. Loh, saya nggak perlu lagi menyebutkan itu karena itu sudah suatu kebenaran yang Berarti umum. Bapak Semua nggak sudah paham. menerima itu. Kecuali hal yang baru seperti yang kamu katakan. Nanti kita akan pelajari. Kenapa dia bisa berkata begitu? Oke, sebutkan saja kalau Bapak mau bantah pakai data. Jangan asumsi, saya nggak terima, Pak. Kesana saya nggak punya waktu debat sama orang yang nggak punya ilmu, debat sama orang yang nggak punya referensi. Terdiri dari 12 suku, ada Ruben dan sebagainya, sampai Alkitab kepada itu bangsa hanya Benjamin, nggak dan ada selevel, Pak. suku Yehuda. Alkitab itu nggak yang selevel, menurunkan Yesus hadis Kristus. pun nggak Makanya selevel, Pak. Alkitab ini ada, bro, karena sejarahnya jelas dari mana Yesus itu berasal.
Iya. Kalau sejarah asal-usulnya Dari Yesus mana? ini Dari nggak mana jelas, Yesus, Pak? Yesus dari mana? ya Suku nggak mana? akan ada Alkitab, nggak akan ada Kalau Yesus Injil. dari suku Semua mana, kan Pak? Yesus. menemukan kesalahannya gitu loh. Paham nggak kamu? Pak otentik Yesus dari suku mana? Dari suku Yehuda. Mana buktinya suku Yehuda? Mana buktinya Alkitab. lagi? Kamu nggak belajar, kamu Injil Oke. selama ini kamu di TikTok ngapain? Oke. Masih nanya begitu. Bapak bawa data ya. Saya buka datanya ya. Jangan cuma bicara ngerocos saja kalian ini. Ayo silakan, Terus silakan. nggak ada datanya. Nih saya buka datanya. Nah, ayo kita bandingkan data kita. Oke. Emang Yesus keturunan Daud. Emang Yesus keturunan Daud. Coba bacakan datamu di mana? Betul kan? Bentar. Oke, saya dari awal ya. Ini googling Hanya dua dari 4 pengarang Injil yang nekat mengarang silsilah Yesus. Dan kedua Injil tersebut, Matius dan Lukas, terbukti menjelaskan silsilah Yesus tidak sama. Ya, paham ya? Injil Matius target pembacanya adalah bangsa Yahudi, menitik beratkan pribadi Yesus sebagai raja, Mesias keturunan Raja Israel yang ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi. Oleh sebab itu silsilahnya dimulai dari Abraham, bapak orang Yahudi. Karangannya pun penuh dengan simbol-simbol dan pemenuhan nubuatan nabi zaman dulu yang mengatakan bahwa Mesias akan muncul dari keturunan Daud. Dalam silsilah Yesus versi Matius disebutkan 14 keturunan dari Abraham hingga Raja Daud. 14 keturunan dari Raja Daud hingga masa pembuangan ke Babel, 14 keturunan dari masa pembuangannya Yesus. Nah, Injil Lukas ya, yang target pembacanya adalah bangsa bukan Yahudi, menitik beratkan pribadi Yesus sebagai anak manusia, sekaligus sebagai anak Allah, Allah semua bangsa, bukan hanya bagi orang Yahudi. Oleh sebab itu silsilahnya dimulai dari Adam. Paham ya? Bapak semua umat manusia, bahkan hingga kepada Allah di sini. Bapak Adam pencipta seluruh manusia. Sebagai di sini sebagai salah satu fans Paulus ya, berat Paulus, Lukas juga mungkin pada saat menulis ini memikirkan Yesus sebagai Adam. Sebagai Adam baru atau Adam kedua. Roma 5 nomor 12. Bisa dibuka ya, bentar. Lukas menempuh jalur berbeda dalam silsilah yang disusun. Menurut Lukas, Yesus bukan keturunan Salomon bin Daud seperti kata Matius, tetapi keturunan Nathan bin Daud, abang Nabi Salomon, yang tercantum dalam The Bayer Hayamim 3 nomor 5. Nama-nama dari Daud ke bawah yang disusun Lukas hampir semuanya berlainan ya dengan yang disusun Matius. Jumlah generasi pun tidak sama dari Daud sampai Yesus. Lukas mencatat 42 generasi sedangkan Matius cuma 27 generasi, Pak. Gitu loh. Masalahnya apa, Bro? Sabar. Bantah dengan data kamu ya. Jangan cuma masalahnya apa terus nggak tahu datamu. Ya masalahnya apa? Jadi kita bisa menunjukkan data. Oke, tetapi kedua penulis Injil ini bertujuan sama, intinya Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Nah, Injil Matius 1 sampai 17 menelusuri silsilah secara menurun dari Nabi Ibrahim, dari Abraham sampai Yesus. Sedangkan Injil Lukas 3 nomor 38 menelusuri silsilah secara mendaki gunung ini dari Yesus sampai ke Abraham. Berarti berbeda dong metodenya. Kamu harus akui dong. Oh iya, kalian, bukan kami, itu kalian punya itu. Ya itu. Bentar. Salahnya apa? Bentar, Matius maupun Lukas berusaha menjelaskan bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Matius menguraikan silsilah Daud ke bawah dengan menempuh jalur Salomon bin Daud. Silsilah yang dimulai dari Abraham itu dikelompokkan Matius menjadi 3 bagian masing-masing mencakup 14 generasi. Angka 14 ini ditetapkan Matius ini sudah pasti diambil dari nama Daud. Dalam huruf Ibrani menggunakan 3 konsonan, DWD atau delet, wet, delet. Yang dalam numerologi Ibrani dan juga Arab bernilai delet 4, waw 6 tambah delet 4 sama dengan 14.
Nah, sekarang jadi pertanyaan di sini, Pak. Jadi sini ya. Bentar. Apa boleh buat nama keturunan Nabi Solomon yang kitab umat Yahudi ini perjanjian lama umat Nasrani yaitu Kebari Yamin? Coba buka Alkitab ini memang menarik untuk dibahas, Pak Otentik. Jadi artinya bentar. Kalian bawa data, bentar. Buka Tawarik 3:10 sampai 20. Gak usah lari-lari dulu kemana-mana kamu, Sidik. Iya, buka. Yang terpaksa dibuang. Tawarik 3, kalian sudah tahu tapi kalian berbohong. Tawarik 3:10-20. Iya. Lukas berapa tadi? Itu dulu yang kita bahas. Ya, buka dulu. Tawarik segala. Buka, iya. Belum kesana. Buka dulu dong. Tawarik, kenapa kalian takut? Tawarik 3:10 sampai 20 yang terpaksa dibuang. Kamu jelaskan apa yang kamu Ya. Buka dulu. Yang terpaksa dibuang alias dihilangkan oleh Matius. Buka dulu. Iya, buka dulu dong. Karena kitab kita ini sangat menarik dan sangat menarik apa buka? Saya nggak berbicara menarik of tidak menarik. Saya main data. Saya main data gurumu Maliki kabur tentang data ini. Buka kalian, jangan cuma ngerotos. Buka. Tawarik 3:10-20 yang terpaksa dibuang, dihilangkan oleh Matius agar tidak melebihi angka 14. Ternyata silsilah yang disusun oleh Matius dan Lukas tidak bersambung kepada Yesus. Mereka berdua menguraikan silsilah yang itu artinya bawa data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa data. Ngomong nggak bawa data. Ngomong cuma protes. Takut ini Jack takut nih. Takut. Enggak, gini Pak Otentik. Kalau kita mereka akan marah-marah nanti dibilang menghujat. Jawab pakai data. Kalian ini gimana kalian kenapa? Parah kalian. Gimana dengan kebenaran itulah yang mereka cari-cari terus. Jawab aja pakai data. Lu pada ngomong pakai data apa asal congor doang lu bicara sini. Bingung ini. Ibarat seorang di mana orang Israel itu keturunan Ibrahim tadi siapa yang ngomong itu? Coba sini maju. Iya, ngarang-ngarang. Sini. Ya. Wah, gue tempelin pakai kitab lu ntar lu. Karena kalau dengar. Malu 59 itu lu. Jack, kalau kamu nggak diam Jack, diturunin Jack. Siapa? Jack, Assalamualaikum. ini bocor halus Jack ini. Dengar. Waalaikumsalam, Bang Gak Budi. usah main-main tempeleng di sini. Ya kalau punya data ngomong. Udah Sehat, aja. Bang Budi. Udah aja. Sehat Mama Sehat, Esi. Ayah. Iya, sehat. Mama. Sehat Mama. Oh iya, jangan Kalau lupa ya nggak ngerti jangan dibahas. Kita sebulan nggak kirim uang Kalau nggak belanja. ngerti jangan dibahas. Kunci masih di bawah kasur apa di bawah kompor disimpannya? Kalau nggak ngerti Alkitab sudah jangan Lu kalau ngomong di dibahas. sini nggak pakai data nggak usah banyak ngomong. Lu Nggak bagi ngerti ngerayu Alkitab Mama Esti. soal apa ini. Nggak ngerti firman Tuhan dalam Alkitab nggak usah dibahas. Bukan data, bukan cuma ngerocos. Kalau nggak ngerti Alkitab nggak usah dibahas. Sudah bahas kitab Lu yang nggak ngerti masa lu nyuruh gua nggak ngerti. Tadi Lu Musa kitab lu aja dibilang Tuhan lu aja dipantek aja lu nggak tahu. Tadi Musa dibilang orang Mesir tadi kan itu sudah dasarnya aja udah salah. Lu Gimana buka kita mau Matius membangun 27 lu lihat Matius diskusi 27 dengan Yesus dasar itu yang disalibkan jam salah. 9 atau jam 12. Gua tanya sekarang sama lu, nggak usah jamnya lama-lama. merek apa? Nah, sudah aja. Sejak Sudah kapan aja. jam itu Sudah ada aja. di sana? Jam 9 atau jam 12. Jamnya merek apa? Sudah aja. Matius 27 lu baca. Sudah. Alah, lu ngomong aja. Kalau gua udah naik lu, aduh, betekuk lu mulut lu ntar. Sudah. Nggak usah diteruskan. Tempeleng ini itu cerminan agamamu ya bro? Cerminan agama lu itu yaitu Tuhan lu digamparin, tahu nggak lu? Tuhan lu digambar, Tuhan lu aja digambarin sama orang-orang Yahudi, sama orang Yahudi. Lu sembah dia, terus lu sekarang joget-joget untuk menyembah Tuhan lu. Itu cerminan agama lu, Tuhan lu dihinain. Gitu. Sekarang gue nanya sama lu, agama lu Tuhan lu digampar, diludahin, disambit, dipantek, dihinakan, terus lu sembah. Itu cerminan agama lu. Hah? Lu aja sama Tuhan lu aja nggak ada perilaku kesopanan lu. Tuhan lu aja difitnah. Sekarang gue tanya sama lu sekarang. Siapa kamu? Manusia domba tersesat.
Gua kasih tahu sama lu Tuhan lu digamparin, dihinakan, difitnah sama manusia-manusia Yahudi, lu sembah sekarang. Itu kan Sekarang Tuhan siapa kami. yang menyembah Yesus itu sebagai Tuhan? Hah? Terus kenapa lu jadi Siapa? repot Hah? di situ? Lu tahu nggak? Siapa lu? Gitu, Lu yang nyiksa Tuhan, lu sembah dia. Maryam aja nggak pernah nyembah anaknya. Lu yang bukan anaknya, bukan tetangganya lu sembah. Lu siapa? Lu mau nyerocos di sini. Lu siapa? Lu Lu nyerocos lu bukti mana? Matius 27 lu baca. Baca 227. Kalau lu emang orang Kristen, nggak usah kau nyuruh-nyuruh. oncom lu baca dulu Matius 27 itu. Tuhan lu tuh mati kelojetan. Kita udah baca, bro. Kita diskusi Tuhan aja lu yang mati kita- mati yang kamu disembah nggak paham. lu. Kamu mau nanya apa Di sekarang? mana Saya mau rumusnya nanya, Tuhan kamu mau mati nanya apa? disembah? Baru kali ini gue di dunia mau ini nanya gue apa ketemu sih? ada Tuhan mati, tau nggak lu? Lo kenapa emang urusannya? Umur gue ketemu Kalau mau mati, manusia kenapa sih? PA kayak lu itu. Tuhan mati Lah, emang disembah. PA, lu PA, makanya lu gak usah banyak ngomong di sini. Panas gitu. Lu ngarang dari tadi kondusif, stres kamu lu. datang-datang ngomong begitu. Karena lu bawa-bawa nabi gue, katanya nabi gue Ibrahim itu orang Israel. Lu PA lu emang dasar lu PA lu. Siapa bilang Tadi itu? Gue dengerin Gua dari bilang, bawah. Lu yang ngomong. Bukan nabi lu. Terserah lu mau punya nabi siapapun terserah. Emang lu dasar PA. Emang kenapa kalau kita Iya, ngomong nabi. Ibrahim? Nabi. Abraham itu Emang ada Ibrahim nabi lu? Dia Sejak nenek kapan moyang nabi Yesus. Lu Dia gak punya nenek nabi. Yesus. Lu kenapa Lu baper? gak punya nabi lu. Lu gak punya nabi. Nabi lu itu kan klaim Paulus, doang. Hermes ya. Nabi lu itu Begitu doang caranya. Pilatus, Nikanor itu kayak Simon Zebedeus. Nah, kayak gitu nabi lu. Ibrahim aja lu hinakan dia punya bini kok. Yang Yaudah, kita ditidurin ngobrol sama deh. Fir'aun. Kita diskusi berdua. Nabi mana ada yang bener di agama lu? Semua nabi lu dihujat sama lu, Lu nggak dihinakan. ada bedanya kayak Nabi Mak masa Pasar, kalau kayak gitu ngomongnya. nabi Abraham Kecuali lu itu bertanya, ini dipakai kita sama dua menjawab. laki-laki. Lu PA aja orang lu. Lu nggak ada bedanya, bro. Kayak Agama apa lu yang menghinakan para nabi? Hah? Agama apa lu? Lu agama apaan? Lu agama tuh agama Romawi, penyembah pagan lu. Tahu gak lu? Lah, kalau kita lu bilang lu penyembah batu gimana, bro? Lu penyembah batu. Tuhan lu aja tuh di kitab Mazmur, Tuhan lu nyembah Lah, iya itu batu. makanya kalau Tuhan kita bilang lu lu penyembah batu gimana perasaan lu? Daud aja menyembah kepada batu kok waktu menghadap Lah ke itu kan Baitullah. klaim lu. Kita bilang lu penyembah batu. Udah selesai. Nah, lu nyembahnya ke titiknya Yesus. Hah? Ngomong apa lu? Titiknya Yesus. Penyembah titik lu. Setidaknya dia makhluk hidup, bro. Dia hidup dia. Batu gimana tuh? Orang Lu nyembah mati. batu. Yesus mati makhluk hidup. Lu nyembah batu Orang yang nggak bisa kelegetan apa-apa. mati. Kalau Lu kita bilang bilang lu makhluk penyembah hidup. batu, lu terima Lu nggak? jadi orang lu. Pakai Lu otak terima lu nggak kalau ngomong sama kita gue bilang lu jangan penyembah Markus batu? 59. Orang gila yang nyembah Yesus itu orang Lu gila kalau yang dibilang begitu lari-lari nggak terima, di atas kan? kuburan selama kenapa 7 hari. Lu bukan nyala-nyala kitab sesama Markus orang lain? 59. Mulut lu nggak bisa di. Lo yang mulutnya nggak punya sekolah, ya? Mulut lu tuh PA, gue bilang, gue kasih tahu sama lu PA. Mulut lu Kasih tahu. yang nggak ada isi. Mulut lu nggak Parah sekolah, lu. makanya Tuhan lu aja gebukin, lu aja lu seneng. Hendy. Nggak ada rumus hidup dunia ini, Tuhan digebukin. Naik kontrol, turunkan aja yang berantem. Iya makanya nih turunin si Gema Islam ini nggak ada gunanya ini di sini. Iya, Kita siap. tadi lagi bahas yang Bang Al bilang tadi. Alah, lu asal lu ngomong makanya jangan nyerocos di sini kok nggak pakai ilmu lu. Makanya yang ngomongin tadi. Bapak autentik ini bawa data, bukan cuma ngerocos. Saya juga bisa ngerocos sama bapak ini. Nggak ada data, asal-asal ngerocos terus bilang orang gini, lo gini nggak. Terlalu enteng bicaramu, tetapi kamu nggak akademik, tahu nggak? Terlalu enteng bicaramu, tetapi kamu nggak pernah bawa data. Oh gini mana cari tahu gitu. Gini kamu nggak tahu. Nah, Kak, otentik kamu nggak tahu ya. Kamu nggak tahu apa-apa nanti oh iya, baru kamu cari. Sebelum kamu cari kamu ngelocos. Tapi nggak ada bukti datamu gitu loh. Nah itu dia. Kalau disuruh buka nggak mau kamu. Sok-sokan kamu ini. Saya diskusi sama kamu ini bukan sekali dua kali loh. Cuman banyak ngelocos gitu loh. Tong kosong bunyinya ring. Di Matius. Keberatanmu apa sih di Matius tadi? Keberatan gue nabi gue lu sembah.
Manusia makan ikan goreng lu sembah. Aku nggak bisa debat Maknya tuh. aja nggak pernah nyembah. Lu lagi tetangga Emang bukan sulit saudara kalau lu kan sama-sama nyembah dia. disembah, kita sama-sama nyembahnya, Lu kenapa pakai memang? Parah otak lu, lu. kayak mak-mak lu. Sama-sama Kayak kita mama. sembah, kenapa Lu memang? yang kayak mama nggak pakai data, Bang nggak Gemma, pakai Bang Gemma, apa-apa, ngoceh biarin dulu aja dia kayak orang ngomong, kena Bang mem Gemma. lu, tuh nggak lu lagi mem lu. Biarin dulu Bang Gemma. Sama-sama disembah memang kenapa sih? Kalau bisa kayak gitu, kalau cuma nyerocos, nyerang sesembahan orang mah, ya nggak bisa dialog itu. Parah itu. Hendrik, atur Hendrik. Lu cuma mau berantem. Lu bilang gue nggak bisa dialog. Lu nggak bisa dialog. Pendeta lu aja mencret-mencret sama gue kabur-kaburan. Lu yang sekolahnya sekolah ini beban. Bilang gue Ayo kita kabur-kaburan. sama-sama sembah aja Nabi Pendeta kita. lu panggil sendiri gereja. Ngomong sama gue. Kalau gue geser iman gue sedikit. Haleluya, Gue pindah ke agama lu. Lu cuma bisa menghujat. Menghujat Nggak ada kelas apaan? lu. Tuhan lu mati. Kosong lu, kosong. Sama-sama Emang lu aja cuma kita diisi sembah. oleh Kenapa kebencian, sih? bro. Isi kepala. Kan dari tadi ini. Pak Otentik punya Bible nggak Pak di rumah Pak? Pak Otentik. Oh pasti bro. Oke. Kenapa? Kalau punya Soalnya- Bible kita mau tes ya. Salah satu aja deh yang kita bahas tadi. Coba buka 1 Korintus 4 nomor 10 kalau punya Bible Pak. Bang Oke Juma bro, lagi kalau dengan hati rehat. asik, ngomongnya pelan. Jadi kita mau buktikan Anda punya Bible kalau enggak. Kalau enggak ada berarti Anda ngarang dari tadi. Punya lah bro. Astagfirullahaladzim. Berapa? Aku kira. Oh, ada gurunda ini, gurunda. Enggak, kita cuma ingin membuktikan Anda ada Bible apa enggak. Silakan Pak Otentik, silakan. Ada lah bro. Alkitab Mana itu buktinya bisa coba? Coba bacain Pak 1 di Korintus 4:10 kalau ada. 1 Korintus 4 Nomor 10. nomor 10 ya. Ya. Oke, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Terus kenapa rupanya? Apa Berarti masalahnya? Anda punya Bible. Kenapa Loh, iya. dari tadi Anda tidak mempergunakan data kalau diskusi? Ternyata Anda punya Bible. Yang tadi yang Bapak baca itu coba dibahas. Maksudnya apa? Yang mana yang mau dibahas nih? Yang 1 Korintus 4:10 tadi. Maksudnya apa tuh? Oh, maksudnya apa? Pemahaman kamu apa? Kenapa kamu nyuruh Enggak, baca saya ini? bertanya, Coba. saya nggak Pemahaman memahami. dulu. Saya bertanya. Ya, oke. Kita baca satu perikop untuk Ya, kita silakan. memahami Kita tunggu 2 maksudnya. hari. Baca aja nggak apa-apa. Kamu siap nggak mendengar satu perikop? Ya baca aja sampai 2 hari 2 malam nggak apa-apa. Ya udah, oke. Kamu siap semuanya. Oke, 1 Korintus 4. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, Pak Herman bahwa ini, kamu Pak telah Herman. menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagai malaikat-malaikat dan bagi manusia.
Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Oke, Sampai pada saat ini kami Udah, Bang. lapar, haus, telanjang, Udah. dipukul, dan hidup mengembar. Anda deh udah selesai. Silakan, Anda kan Lah, udah ini masih membaca. panjang, bro. Wah, Masih panjang. masih panjang. Mau baca berapa hari lagi? Lah, kamu kan mau tahu konteksnya kan? Satu perikop, Selama bro, satu saya pasal. mau bertanya kepada Anda dulu sebelum Anda baca. Anda baru membaca data ini hari ini atau sebelum-sebelumnya udah pernah baca? Waduh, bro. Sebelum kamu lahir juga udah baca ini. Oke, kalau Anda sudah baca, ngapain dibaca lagi? Tinggal nerangin. Supaya semua penonton, pendengar Nggak melihat perlu, kita udah baca konteksnya. juga. Oke, silakan Ya, terus terangkan. pertanyaan kamu apa kalau gitu? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kenapa Anda bodoh karena Kristus? Waduh, kamu salah berarti. Kamu nggak mengerti apa yang dikatakan. Kami di sini adalah para rasul, bukan murid-murid, bukan kita. Oh, jadi Kami rasul ini bodoh? berbicara siapa? Paulus. Oh, jadi pada rasul Paulus itu mengatakan kami bodoh. Oke. Karena Jadi- apa? Karena Ya. mereka menjadi tontonan bagi dunia ini. Siapa yang Dijatuhi hukuman mati. Stop. Siapa yang membuat mereka bodoh? Bukan siapa, tapi karena apa? Karena mereka memberitakan Injil. Saya mereka bertanya menjadi siapa? menderita. Saya bertanya siapa yang membuat Bukan mereka siapa bodoh? konteksnya, tetapi karena apa? Karena Tidak ini, selalu saya siapa, baca dulu tapi ya. lihat karena apa? Saya baca dulu ya. Kamu baca di situ ayat dengerin yang dulu. berikutnya. Gantian lah, kamu panjang Ayat yang tadi. 11, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup membara. Paham gak sih yang kamu baca? Itu artinya mereka seolah-olah bodoh. Iya. Mereka meninggalkan kenyamanan hidup. Dengerin dong, gantian Hanya dong. karena mereka memberitakan Injil. Wih, Ya bodoh kan kelihatannya. Berarti kamu hanya mengambil ayat, terus kamu tafsirkan menurut isi kepala. Kamu gak lihat konteksnya satu ayat, satu perikop. Begini aja lu tanyain. Kami di sini adalah Paulus dan para rasul. Ternyata selama Dia ini berbicara kepada jemaat di Kenapa mana kamu di banyak Korintus. bicara? Woi, Legion, diam. Gantian ngomong Legion. Kenapa Anda Parah panjang? kau. Kenapa Lu Anda Legion ngomongnya diam dulu, panjang? gantian Bang Andi, maju Bang Andi. Kenapa Anda ngomongnya Maju, panjang maju. banget sih? Kenapa panjang banget? Gitu loh, nggak capek Ya tuh, itu Yongor? makanya saya Nggak tekankan capek. supaya kau dengar dengan baik-baik. Kami di Ya, sini kan tadi merefer ke sudah. siapa? Kan tadi sudah. Merefer kepada Paulus dan para rasul, Iya, bukan kepada dengarkan kita, gantian bukan kepada orang bicaranya, Kristen. Bro. gantian bicaranya, bro, gantian lah. Bagaimana kamu ini memahami Alkitab? Saya nggak memahami ini, makanya saya mau nanya. Saya sudah jelasin. Anda belum saya belum bertanya. Lah, kamu tadi bilang mau menerangkan. Iya, Siapa saya kamu di ini situ? mau, Kamu iya, bilang. makanya saya mau bertanya. Nanti setelah saya bertanya, baru Ya Anda udah tanya dijawab. sekarang. Tanya lagi. Nah, dengerin. Kami bodoh karena Kristus. Siapa yang membuat kami bodoh itu? Silakan. Hei, itu kami bodoh oleh karena Kristus, bukan Kristus. Udah dijawab sendiri, nggak sadar. Kamu paham nggak benernya? Kami bodoh karena mereka memberitakan Kristus. Udah dijawab sendiri, diingkari yang ini tertulis loh, Mereka bro. bodoh bukan disuruh, tetapi mereka bodoh karena memberitakan Injil. Karena Kristus. Kamu siapa? paham Karena nggak maknanya? siapa? Karena Kamu siapa? paham bahasa Indonesia nggak sih, bro? Ya itu bahasa Indonesia yang jelas kok. Di mana di situ disuruh oleh Kristus? Kami bodoh karena Ya oleh karena Kristus, oleh karena ya iya, Injil. Anda bodoh karena Kristus. Kok kamu bertanya siapa yang Udah suruh, jelas siapa yang kok. bikin? Diputar Itu silakan. bukan konteks siapa yang suruh, siapa yang bikin. Udah Kamu jelas kok. memperkosa ayat di situ. Itu kalimat statement. Orang saya tidak berpendapat kok, saya hanya membaca kok. Yang memperkosa itu Ya, ada. berarti kamu ikutan bodoh bro memahami ayat itu. Itu dibilang Kak, gini, kami bodoh saya oleh baca- karena Kristus. Siapa sih Kristus ini? Itu pertanyaannya sekarang. Saya baca Dan lagi kenapa? ya. Kami Kamu harus tanya begitu, jangan bodoh kamu bertanya siapa yang menyuruh. karena Nggak ada kalimat Kristus. menyuruh di situ. Kami Parah lu, ah. karena Kristus. Siapakah yang membuat Anda bodoh? Dijawab. Terus siapa yang Anda membuat bodoh? Bukan itu, ada- karena apakah mereka bodoh? Nggak Ini ngerti bahasa pertanyaannya bukan Nggak ngerti siapa. bahasa Indonesia. Hendik, Ya. ada yang membuat kami bodoh itu, kami dituduh bodoh, padahal kami enggak. Karena siapa Pak Pendeta? Karena Kristus. Ya udah selesai. Iya, Tapi yang jangan tanya bilang, siapa yang menyuruh mereka yang bodoh. bilang kami bodoh kan orang. Ya karena Kristus kan.
Iya. Ya udah selesai. Iya selesai. Ya selesai, ngapain panjang-panjang sampai 6 hari 6 malam. Ya terus pertanyaan apa sih? Gitu Udah loh. sampai cepet kok jawabnya Pak Pendeta ini. Anda ini otentik muter sana. Saking lucunya Bawa Bang Juma keluar, sampai keluar. bersuara tuh. Dia bawa ember, bawa pacul, bawa tenda. Lu mau kemana lu? Lu mau camping? Jadi gini. Boleh enggak saya sedikit, Bang? Silakan Guru Nda. Oke, jadi Tapi kalau kami saya pintar, melihat, Hendy. iya, Kristen itu pintar. Oke, jadi saya melihat Paulus ini kan orang pintar, orang cerdas Paulus ini. Jadi kondisi buah dari hasil pengajarannya terhadap Roma dan Yunani itu, dia tahu bahwa kelak ini pengikutku akan nampak terlihat bodoh dari orang lain gitu. Dan itu memang kenyataan, Bung. Kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, konsep iman, agama, Kristen memang terlihat konyol. Tapi itu adalah kebenaran menurut saudara-saudara kita Kristen. Tapi Ya, menurut saya setuju dengan Bang Juma. Oke, saya tetapi orang yang melihat itu adalah sebuah kekonyolan. Nah, Paulus ini orang cerdas. Dia sudah tahu bahwa seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia dari aspek keilmuan, pengetahuan dan seterusnya, itu Kristen akan tertinggal, sehingga orang yang masih mengimani ajaran Paulus itu akan nampak terlihat seperti bodoh. Tapi itu adalah kebenaran menurut Kristen. Itu yang saya lihat dari sudut pandang saya sendiri terhadap pernyataan Paulus ini. Jadi begini, saya bisa jelasin ya. Pak Kalau Pendeta dengan Supardi Bang aja kita harus dulu. pelan-pelan, ya kan? Silakan. Jadi memang dalam pandangan dunia, orang Kristen itu dianggap bodoh. Memang udah dari dulu, bro. Bukan hanya sekarang. Kenapa dia nggak bodoh? Sadar diri. Karena mereka mengatakan kok Tuhannya mati. Padahal mereka nggak ngerti kenapa Tuhannya mati. Nah, itu Jadi dalam dia. pandangan manusiawi, betul. Jadi pandangan manusiawi memang seolah-olah bodoh memang. Dan memang dikatakan, Injil mengatakan Injil itu adalah kebodohan bagi mereka yang mau binasa, tapi adalah kekuatan Allah bagi mereka yang mau diselamatkan. Kenapa begitu? Karena memang dalam pandangan atau konsep manusia yang umum, Allah itu tidak boleh terlihat lemah. Betul nggak? Allah itu tidak boleh terlihat mengalah. Iya, jadi Allah itu tidak boleh terlihat sedikit, Bang. lebih rendah Sedikit. daripada manusia. Ya, terlepas daripada Tunggu, Bang. itu, Tunggu bang, sebentar bang. Kepanjangan, kepanjangan, bro. Lembut aja. Aku lembut dengan Bang Zuma, karena Bang Zuma sebenarnya orangnya baik ya. alhamdulillah. Jadi begitulah pandangan orang yang baru naik, orang Kristen, anak makanya orang kecil, Kristen ini sampai oke. hari ini diejek, Aduh, dicemooh. Turunin aja, turunin. Iyalah, udah Kok begitu Tuhan langsung mati eksekusi ya? gitu loh. Kok Tuhan bisa lapar ya? Kok Tuhan begini, begono, begini, begono? Memang betul, kita menjadi bahan ejekan. Bahkan Paulus bilang seperti itu. Mereka menjadi bodoh karena memberitakan Injil. Injil yang diberitakan apa? Tuhan yang mati, Kristus yang mati. Bagi dunia tidak bisa diterima itu. Bagi orang Yahudi pun tidak bisa, karena Mesias yang mereka tunggu adalah Mesias yang Ya, perkasa, stop dulu Mesias bang, politik. bang, udah dulu bang, izin dulu bang, bentar ya. Saya sebelum ke Bang Juma, gini ya bang ya, anak orang dimatikan, dihina, tersisa di tiang salib, diikat, dipaku, di tombak lambungnya itu untuk menebus dosa. Ini kepercayaan bodoh atau kepercayaan cerdas? Nah, ini yang saya mau jelaskan, Andi. Sudah diakui, bodoh udah atau diakui Bang Handi, udah Memang diakui. betul. Kami mengakui kami bodoh dalam hal itu. udah, Bahkan orang bodoh. dunia pun Baik, mengatakan makasih. kami bodoh. Tetapi apa? Alkitab mengatakan Injil itu adalah kebodohan bagi mereka yang mau binasa, tetapi adalah kekuatan Allah bagi mereka yang diselamatkan. Kenapa? Karena melalui kematian Yesus yang terhina itu, maka maut dikalahkan, kematian dikalahkan, Yesus bangkit, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi raja dan penguasa atas segala-galanya. Yang kelihatan bodoh menjadi cerdas, yang bodoh menjadi kuat. Terbalik jadinya ceritanya. Kalau bodoh aja skenarionya. pak, kalau bodoh aja udah. Kalau kamu cuma bilang Yesus mati dikubur tidak bangkit sampai hari ini, Iya. memang bodoh. Iya. Tapi masalahnya Bang Yesus Hendrik, bangkit Bang mengalami Hendrik. maut. Izin bicara. Sebentar dulu Izin gantian, Pak Otentik, entar dulu Pak Pendeta. Tunggu. Itu Yesus menurut anda itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Nah ini pertanyaannya lain lagi bro. Ya karena Apa kamu saya mau jawab? bangkit. Coba nggak ngomong
bangkit. Ya Tadi iya, sudah tapi ditanya. itu dulu poinnya. Kamu udah paham belum makna bodoh di situ? Ya udah, makna bodoh itu artinya nggak cerdas kamu ini karena menuhankan orang yang mati di tiang salib. Nah Kan itu gitu. masih bodoh berarti. Lo kamu yang bodoh tadi barusan kok. Giliran saya Saya kapan? jelasin lagi Ya, Andi. Bang Juma lagi silakan Bang Juma. Silakan giliran Bang Juma. Bang Hadi silakan. Giliran Bang Juma silakan. Bang Ini, ini udah Bang Hadi katanya sedikit, gak tau panjang. udah mau maghrib bang, udah mau maghrib. Iya, silakan. Jadi gini, kita menghargai teman-teman sudah mengakui bahwa mereka bodoh itu karena kebenaran versi Kristen. Tapi kemudian itu adalah sesuatu keadaan yang memang Paulus sudah pahami ke depannya akan seperti ini, karena ajaran yang diajarkan itu seperti yang diterangkan oleh saudara kita, mana ada Tuhan mati dan seterusnya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini, ketika keadaan kebodohan ini bertentangan justru dengan hikmat yang datang yang diajarkan oleh kitabnya orang Yahudi. Misalnya di Amsal 1, Amsal 3, Amsal 6, Amsal 8, Amsal 9, kemudian di dalam Amsal 10, itu semua bercerita tentang kecerdasan dan kemudian cemooh Tuhan terhadap orang-orang yang bodoh. Ini coba Salah, saya bro. kasih. Sorry, Sabar. saya Interupsi dulu. Sabar. Bang Juma belum kelar. Sabar. Kelarin dulu. Di dalam Pak, Amsal Bapak dari tadi. Di dalam Silakan. Amsal 1, di situ jelas dikatakan di nomor satunya, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 3 nomor 35, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal, orang yang bodoh akan menerima cemooh. Nah, Amsal 6 nomor 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah laku yang jadi bijak. Kenapa kemudian Tuhan memberikan gambaran seperti ini? Karena kebodohan itu adalah sesuatu yang dihinakan di mata Tuhan. Amsal 5 nomor 23, sik lagi, ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya ia besar, ia sesat. Jadi kalau Paulus bangga mengajarkan kebodohan, di kitabnya orang Yahudi kebodohan itu menyebabkan orang itu mati. Amsal 12:23, orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang yang bodoh menyeru-nyerukan kebodohannya. Nah, sekarang Anda menyerukan kebodohan sendiri. Amsal 13:16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh membeberkan kebodohannya. Ini satu keadaan yang Paulus sudah mengatakan bahwa ya memang harus begitu keadaannya. Jadi kalau saudara hari ini ditemukan dalam keadaan seperti yang Anda terangkan, ya itu maklum. Satu lagi, Amsal 14 nomor 8, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang yang cerdik, tetapi orang yang bodoh ditipu oleh kebodohannya sendiri. Ini bahaya ini bahaya. Oleh karena itulah kemudian, ya kalau Anda bangga di dalam kebodohan yang diajarkan oleh Paulus, ya itu hak Anda sendiri. Tetapi ketika Anda berhikmat, belajar tentang Amsal, maka Anda akan mendapatkan bahwa manusia yang bodoh itu sebenarnya dibenci oleh Tuhan. Terakhir, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijaksana bermahkotakan pengetahuan. Jadi bodoh itu lawan katanya adalah pintar, cerdas. Bodoh itu jahil. Seperti itu, silakan. Sebentar Bang Juma, ini tadi ada typing di bawah. Bang Juma mau rehat, mungkin habis maghrib. Baru Iya, beliau betul. ini, dia Betul. katanya mau mualaf, tapi dia bilangnya gini, saya mau belajar Islam, terus typing terus belajar Islam. Nah, ada yang bilang ngetek, kalau mau itu minta sama Bang Juma, tag nama Bang Juma. Lalu dia mengetek, Bang Juma jadikan aku muslim, saya janji mau belajar gitu. Habis maghrib. Habis maghrib kalau mau, Bang Juma mau rehat. Iya, ini mau maghrib ini, jadi saya pamit untuk sementara, teman-teman. Iya. Terima kasih atas dengarkan dulu ini. dong Mohon penjelasan saya, iya, Bang Zuma. mohon maaf ketika ada kata Pak Pendeta Makanan Rohani. Mohon maaf Pak ya atas kehilapan saya tadi. Mohon maaf. Ketemu lagi kita diskusi. Baik. Sebenarnya Oke, gak oke. kilap sih, jujur sih Bang. Terima kasih atas ilmunya, atas pengetahuannya dan Ibu waktu host yang diberikan. bisa aja. Oke, terima kasih. Semangat sore, Jadi nggak salam mendengarkan tauhid. penjelasan saya. Saya dengarkan Bang, saya dengarkan. Silakan. Dia Bang Juma tetap di sini. Cuman dia mau ngomong itu mengakhiri live YouTube-nya teman-teman. Nah, ini Bang Juma saya kasih tahu yang typing di bawah tadi kalau memang benar. Bang Juma itu di sana udah jam 6. Di sini kita baru jam 5. Berarti habis maghrib kita baru Bang Juma selesai di sini, berarti jam 6. Jam 6 kan kita udah selesai maghrib nih. Nah, Bang Juma udah selesai juga maghrib. Dia udah jam 7 sih di sana. Pokoknya habis maghrib jam 6 lah sini. Puning aku ngasih tahu jamnya. Oke, lanjut Bang Andi silakan. Oke. Saya sekarang ya. Iya, Oke. sudah poin Pak, kita mau tutup dulu nih. Ini. Waduh. Ya. Jadi begini, yang diungkapkan oleh Bang Zuma tadi itu berbeda dengan kebodohan yang diceritakan di Korintus tadi.
Ya, itu bukan bodoh secara kelakuan, bukan. Bukan perilaku kita yang bodoh, tapi apa yang kita percaya yang seolah-olah bodoh dalam pandangan dunia. Bukan kelakuan kita. Orang Kristen itu pintar-pintar, bro. Cerdas-cerdas. Ya, moralnya tinggi, etikanya tinggi. Jadi bukan perilaku yang bodoh di situ, tetapi apa yang kita percaya. Dan itu pun dalam pandangan siapa? Pandangan dunia. Karena apa? Memang dalam pandangan dunia ini Tuhan itu nggak boleh lemah. Allah yang Maha Kuasa itu nggak boleh menjadi manusia katanya. Dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Injil? Kebodohan. Injil itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kenapa? Karena mereka tidak mempercayai kematian Yesus di atas kayu Bang salib. Juma di report. Pantesan aku juga heran. Biasanya Bang Juma standby lu. Tuh typing di bawah main report. Astagfirullahaladzim. Naik lagi Bang, naik lagi. Konteksnya Begini, Pak bukan Authentic, ini mau masalah maghrib. kecerdasan. Pak, udah mau maghrib begini Pak. Menurut Anda, Saya terusin dulu dong. Saya tanggapi dikit, saya tanggapi dikit. Saya terusin dulu sedikit. Oke, jadi terlalu panjang, konteksnya Pak. Terusin Pak berbeda. Pendeta. Jadi yang dibacakan ayat-ayat tadi oleh Bang Zuma itu beda. Itu dalam konteks kehidupan sehari-hari, dalam perilaku, dalam tindakan. Tapi yang menjadi bodoh dalam konteks Korintus itu adalah tentang apa yang kami imani. Dan itu pun dituduhkan oleh dunia kepada kami. Dan kami menerima itu. Kenapa kami menerima itu? Karena kami tahu dengan kematian Yesus itu menggantikan kami sebagai orang Panjang berdosa. kali pun ini deh. Aku ngomong nih sampai panjang kali. Yang mau mualaf nanti jam 7, jam 7. Jam 7 kita karena jam 7 kita, jam 8 Bang Juma. Jam 7 habis sholat isanya Bang Juma ya. Bentar Bang. Otentik panjang kali khotbahnya. Jam 7 ya yang mau masuk Islam tadi jam 7. Jam 7, jam 8 di Bang Juma. Tuh. Ibu, Jam Bos, kita saya jam 7 closing. aja di sini ya. Saya Ngumpulnya closing jam 7. statement. Boleh saya closing statement? Silakan, silakan. Oke, kalau mau Nanti saya belajar closing juga. ya kalau mau belajar kitab suci Alkitab, ikut di live saya Makanan Rohani Sehat ya dari Kejadian sampai kitab Wahyu ya. Iya Sekalian benar. promosi. Nah, ikut ya. Iya. Hai. Iya. Ikut ya. Oke, yang mau belajar Alkitab. Terima kasih. Selamat sore. Sore. siapa lagi yang mau? Ya. Siapa lagi? Ya, lanjut dikit Udah, lagi. Otentik sudah Jadi- dari tadi Anda Bentar loh. dulu, Teti kamu panjang banget kamu khotbah. Yang udah promo-promo dulu. Yang nanti yang mau masuk Islam jam 7 di sini ya, jam 7. Oke. Ya, siapa lagi? Oke. Pak Bangal. Ya saya teruskan dulu, saya selesaikan dulu. Tadi bapaknya lama. Stopnya. Lama kali dia. Nggak boleh lah begitu, harus Oke, adil. silakan. Kalau orang bertanya Enggak, iya panjang, silakan. kita- Karena di pun ada Bang Sidik juga, Bang Sidik, Bang Al itu lama maghribnya 1 jam lagi. Bang Hadi juga lamanya maghrib kan mau kita dia keluar, tuh. keluar. Udah dulu, Bu. Yang mau sholat silakan. Tapi kan di sini penontonnya masih banyak. Iya, silakan ya. Jadi begini, saya ulang lagi, konteks yang dibicarakan Bang Zuma tadi berbeda dengan apa yang dikatakan Ya di udah kalau Korintus. berbeda ya udah. Pak, selesai udah. Jangan panjang-panjang Dan lah. jangan- Enggak lagian kenapa Bang Juma gak ada baru dibahas. Tadi Bang Juma ada gak ngomong. Aduh, Besti. Udah lah Lah Pak. saya mau bahas Gantian tapi ya. dia pergi. Gimana sih Udah, kamu? gantian udah ya. Anda dari tadi lu ngomong. Tunggu. Jadi Yesus itu, Tunggu. jadi orang Kristen itu dia dikatakan bodoh, itu yang berpendapat seperti itu ya. Oh iya, aku kalian. tadi lupa ngasih Orang-orang tahu. Biar dunia. ingat lah Pak Marmo tadi. Kenapa Tadi sih Bang Hadi, begitu? tadi ada Mikana. Dia masuk. Itu ada Bang orang Juma Kristen tadi. dianggap Bentar dulu, bentar Tuhan Bang bisa Teti, bentar. mati. Oh Teti, bentar. Aku baru ingat. Tadi ada Mikana, ada Bang Juma tadi. Cuman pas dia masuk, dia udah dimasuk ke dalam. Mungkin karena jaringannya nggak ketarik, akhirnya dia keluar gitu. Padahal dia udah dalam. Ya Cuman udah, nggak ketarik masuk gitu. Ya udah, Mungkin mau diskusi atau Jangan gimana nggak dulu, tahu. Besti, biar cepat kelar ini urusannya. Orang dari tadi lama kali udah selesai. Jangan interupsi dulu, jangan interupsi. Ya Pak Otentik juga kelamaan tuh, udah poin aja Pak. Kalau berbicara tuh begini ya Pak ya. Ini contoh berbicara nih. 15 menit Saya lagi, nggak bro. begini Pak ya. Nah. Saya tidak setuju dengan Bang Juma. Karena pendapat saya begini dididik. Selesai gitu. Gitu loh bicaranya Pak. Ya nggak boleh begitu dong. Ya Bapak ini kan tidak boleh. nggak boleh Kita ember, menjelaskan latar tinggi, belakang. secangkul, Kalau cuma ngomong tenda. setuju, Gitu loh. Ya, dari Dokter tadi saya jangan 1 menit bahas dokter ya sebelum saya maghrib dokter. Selesaikan Lama yang pun tadi. dia makbo dia. itu. Tapi apa Jadi gini, ketidaksetujuan itu harus dijelaskan. Sebentar, supaya Pak pendengar Otentik saya 1 menit, saya closing ini saya mau sholat, tapi saya di atas. Bu Nesti turunin. Ya, silakan, Kacau aja ini orang ini. Jadi gini, ternyata silsilah yang disusun oleh Matius dan Lukas tidak bersambung kepada Yesus. Mereka berdua menguraikan silsilah yang menurunkan
bukan Yusuf, suami Bunda Maria, bukan silsilah Bunda Maria sendiri. Padahal Yesus adalah putra Bunda Maria yang perawan. Bentar. Lahir dari kekuasaan Sang Pencipta dan sama sekali tidak ada hubungan darah dengan Yusuf. Meskipun Yusuf suami Bunda Maria, namun menurut keyakinan Kristen, Yusuf sama sekali tidak melakukan hubungan banania dengan istrinya sampai Ya, utusan iya, Sang Pencipta makanya itu yang mulia lahir. Yusuf itu Bentar adalah Pak, jangan potong dulu lah. Masih ini orang Aduh, nggak saya bisa cuma sedikit. dengerin orang ngomong. Aduh. Kenapa Anda Jadi nggak bisa sebenarnya mendengar orang orang lain? Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita sholat maghrib dulu ya. Nanti insya Allah kita sambung habis isya. Untuk sesi kali ini saya rasa cukup pengetahuan yang kita berikan terhadap seorang pendeta, minimal dia dapat ilmu gratis gitu ya, terkait dengan kata rasul, kemudian keautentikan original teks kitab mereka, dan yang terakhir pengakuan bahwa mereka memang adalah umat yang jahil gitu ya. Jadi kita tutup dulu sahabat-sahabat semua. Kiranya apa yang disajikan pada sore hari ini menjadi ilmu dan berkat serta menjadi amal jariah untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.